Ya enggak lah bang. Ya nggak nyambung, makanya jangan disamakan antara gelar dan nama, beda itu. Gitu Enggak, loh. karena kan gini dia bang, ya kan. Di dalam Alkitab hal itu nggak diperjelas. Jadi saya nggak bisa juga memperjelas ke abang. Kan gitu dia bang. Seandainya seperti yang abang bilang tadi. Ini di Bible Anda sudah sangat jelas. Yesus tidak pernah dikatakan Tuhan, nggak pernah. Yesus nggak pernah di kitab Anda. Yesus nggak pernah mengaku Tuhan. Justru Yesus mengaku sebagai hamba Tuhan. Yesus mengaku utusan. Gitu loh. Coba begini deh. Gini, kita main data sekarang ya. Kita main dalil ya sekarang ya. Oke. Gimana? Oke. Gimana? Oke ya. Nih, Oke bang. dikatakan di Matius 12 nih, tertulis di sini Yesus hamba Tuhan. Oke? Dikatakan di sini bahwasanya banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku. Yang ngomong hambaku ini siapa? Di Yesaya. Ternyata Tuhan. Tuhan yang ngomong di Nabi Yesaya ini oleh Nabi Yesaya. Ternyata Tuhan ngomong bahwasanya itulah hambaku. Berarti hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Dan juga di dalam Yohanes 13:16, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi tidak lebih tinggi seorang utusan daripada yang mengutus. Sekarang saya tanya, Yesus itu utusan atau pengutus? Saya tanya bang. Ya bisa juga dia disebut utusan bang, seperti saya bilang tadi. Enggak, Yesus saya tanya simple. Nah. Yesus itu disebut utusan atau pengutus? Ini dua yang berbeda atau dua yang sama ini? Berbeda. Berbeda. Kalau berbeda nggak mungkin sama kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu seorang utusan atau pengutus? Dilihat dari mana bang? Sebab Yesus juga kan mengutus murid-muridnya. Astagfirullahaladzim. Ini gak ngomong sama murid bang. Ini Yesus, antara Yesus dengan yang ngutus Yesus. Sekarang saya tanya, yang mengutus Yesus siapa? Dalam perikop ini Allah. Apakah Yesus seorang utusan atau seorang pengutus? Utusan. Bukan pengutus. Bukan. Sekarang saya tanya, pengutus Yesus ini yang mengutus Yesus ini apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Yang diutus oleh Allah ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya seperti yang di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Saya nggak tanya itu. Saya ulang sekali lagi pertanyaan saya. Saya tidak bertanya hal yang tidak saya tanyakan. Jangan menjawab sesuatu hal yang nggak saya tanyakan, ya kan? Saya bertanya simpel nih. Saya bertanya simpel. Yesus seorang utusan. Yang ngutus adalah Allah Bapa. Apakah yang mengutus dengan yang diutus sama? Anda bilang berbeda. Oke, kita punya dua berbeda di sini ya. Yang satu mengutus, yang satu utusan, betul? Oke. Yang mengutus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Yang diutus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau singkatnya saya berkata bukan. Mulai. Sekarang gini kan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang muslim. Assalamualaikum Kanda Jeru, Kandaku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut. Assalamualaikum Bang Filipus. Oke. Bang Filipus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang saya tanya. Yang mengutus ini Tuhan. Sekarang saya tanya, seorang utusan ini kan Yesus. Ya. Utusan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Saya bisa mengatakan itu adalah Tuhan. Oh, Tuhan. Berarti Dengan Tuhan catatan, mengutus Tuhan, betul? Ya. Tuhan mengutus Tuhan, betul? Dengan catatan. Dulu. Gimana ini? Ada catatannya. Catatannya Gini, apa ini? Saya jelaskan. Nggak bisa saya jelaskan.
Ya gimana catatannya? Catatannya gimana Bang? Coba dicatatkan ke saya. Gini dia Bang. Kalau kita mengutus seseorang, iya kan? Kita harus berhadapan dengan orang itu kan? Ini apa sih ini yang dibahas? Saya nggak tanya itu loh Bang. Saya bertanya kita simpel. berbicara tentang arti utusan Bang. Tunggu dulu. Nur Yunus, jangan diam aja dong. Ya, saya tanya simpel aja. Saya tanya simpel ya. Yang mengutus ini Tuhan, betul? Iya. Yang utusan ini juga Tuhan, betul? Iya. Ada berapa Tuhan? 2. Berapa? Ada 2 di situ. Oh, 2 Tuhan. Oke, Enggak, kan berarti di dalam catatannya kitab ada, Anda, Bang. berarti Enggak, dalam kitab catatannya Anda cuma ada saya bilang. sabar dulu. Iya, Tenang dulu Bang Adi, sabar, tenang dulu Bang Adi. Ya, Bang Adi tenang dulu, gantian kita ngomongnya, oke? Oke, Anda sudah mengakui ternyata ada 2 Tuhan. Yang satu Tuhan yang mengutus yaitu Allah Bapa, yang satu Tuhan yang diutus adalah Yesus. Betul? Ya, dengan catatan ya, dengan catatan. Mau catatan apa saja, yang penting kesimpulannya. Mau dicatat dengan catatan apapun, saya nggak peduli, itu catatan Anda bukan catatan saya. Kesimpulannya, dalam perdiskusian saya dengan Bang Adi, ada 2 Tuhan. 1 Tuhan yang mengutus, 2 Tuhan yang diutus. Clear kita Bang Adi, oke? Oke. Clear. Oke, stop clear. dulu, Dengan clear. catatan ya. Ya terserah, itu Anda mau nyatet Oke lah, apapun terserah. ya. Kesimpulannya ada 2 Tuhan. Ya. Ya udah selesai. Oke, Bang Hati Yunus, Pak Pendeta Hati Yunus, apakah Anda sepakat dengan pendapat Bang Adi bahwasanya ada 2 Tuhan di dalam kitab Anda? Sepakat? Saya izin turun dulu ya. Saya izin turun ya. Naikkan Raja Debat itu. Mengutus Yesus. Saya izin turun ya. Gimana Pak Hati Yunus? Nggak usah. Raja Debat nanti menghujat dia. Gimana Bang Arti? Naikkan Raja Debat, dia minta naik Bang. Mengutus Yesus. Nggak ada lah, unfaedah lah, nggak ada faedahnya. Udah, lanjut aja yang lain. Oke. Pak Ati Yunus tadi Izin, sudah Pak. mengakuin. Pak Ardi, Bapak mengutus Yesus. Ya. Sorry, sinyal saya jelek. Gimana Pak Hati Yunus? Gimana Pak? Bapak mengutus Yesus yang Aduh, adalah modal Tuhan. congor ini. Udah modal congor. Ya gimana? Gimana Pak? Bapak mengutus Yesus yang adalah Tuhan. Gitu. Oke, jadi yang ngutus ini Tuhan atau bukan Tuhan yang mengutus Pak? Yang mengutus Tuhan. Yang mengutus Tuhan. Yang diutus Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Bukan Tuhan. Manusia. Bukan Tuhan. Tuhan di dalamnya. Enggak. Coba saya tanya sekarang. Yang diutus oleh Allah Bapa ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, diutus Tuhan adalah manusia di dalamnya. Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan kesimpulannya? Manusia tapi Tuhan. Ya, berarti kesimpulannya manusia ini adalah Tuhan. Sepakat? Manusia ini adalah Tuhan. Sepakat? Maju kena, mundur kena. Iya. Oke, sepakat. Diam dulu Bang Berarti Ben, diam kesimpulannya dulu. Biarkan Pak dosen dulu. Diam dulu Bang Ben. Iya. Basi. santai, nggak apa-apa teman-temanku muslim, masya Allah, nggak apa-apa. Ini Bang Blender juga guru kita di sini. Oke, ya, kita ulangi lagi Pak Hati Yunus. Kesimpulannya Tuhan Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus, sepakat nggak? Sepakat nggak Pak Yunus? Oke, berarti ada berapa Tuhan di sini? Tuhan yang mengutus. Ada berapa Tuhan Pak Yunus? Satu ini yang diutus atau yang satu Tuhan ini yang pengutus atau yang diutus? Yang mana yang Tuhan satu ini Pak? Yang pengutus atau yang diutus? Yang mana?
Yang diutus. Oh, berarti yang diutus Tuhan, yang pengutusnya bukan Tuhan. Betul? Sama, satu Tuhan juga. Satu Tuhan ini yang mengutus, yang Anda sebutkan sebagai satu Tuhan, dengarkan ya Pak, yang Anda sebutkan sebagai satu Tuhan ini, apakah yang pengutus atau yang diutus? Yang mana yang satu? Yang 5. Sama-sama satu. Sama-sama satu. Loh, Berarti dia mengutus dia. Jadi ini begini loh. Pak Ardi. Coba Pak, coba. Ini. Ini ya. Satu. Jadi Yesus ini Jari rupa- telunjuk saya ini, ya jari telunjuk saya ini adalah pengutus. Jari tengah saya ini adalah yang diutus. Pertanyaan saya, yang satu Tuhan ini yang pengutus atau yang diutus? Yang mana yang satu, Pak? Telunjuk atau jari tengah? Telunjuk atau jari tengah? Yang mana yang ini pengutus ya? Telunjuk saya ini pengutus. Jari tengah saya ini yang diutus. Pertanyaan saya, yang satu ini yang telunjuk atau yang jari tengah? Sama-sama. Dong. Sama-sama apa? Oh, ini nggak sama, Pak. Nggak sama dong. Yang- Nggak sama ini, Pak. Ini nggak sama. Beda jari ini. Dua nama berbeda, tapi sama-sama jari. Gimana, Pak? Dang ding dang dong. Itulah akibatnya, Pak Pendeta, jika menuhankan yang bukan Tuhan. Ya. Itulah akibatnya, teman-teman Kristen, yang menuhankan yang bukan Tuhan. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus adalah manusia, 100% manusia dan 100% Tuhan. Ketika saya bertanya kepada Anda, yang 100% Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Anda menjawab Tuhan. Sekarang saya tanya yang 100% manusia. Yang 100% manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Anda nggak akan bisa jawab itu. Anda nggak akan bisa jawab itu. Ini baru 51. Sepakat nggak Pak Pendeta? 51. Bang Blender kemana? Anda kabur. Ini Filipi 2. Kena itu. Filipi 2 ayat 6 lagi nih, mengosongkan diri nih pasti ini. Nah itu naik lagi blender naik lagi Naik blender. lagi Bang Blender, naik lagi. Mengosongkan diri ini pasti. Naik lagi blender. Naik kau Martil. Martil mualaf naik kau. Martil uploaded naik kau lagi. Ya, Bang Blender naik lagi, Bang Blender. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi Pak Pendeta. Filipi 2 Apakah ayat 6. mengosongkan diri kan itu kan? Di situ tertulis Filipi 2 ayat 6 itu mengosongkan diri kan? Saya udah tahu itu, Pak. Betul? Betul, Pak? Betul nggak, Pak Pendeta? Nah, mengosongkan diri dari apa? Saya Ya, tanya. betul. Mengosongkan diri dari apa? Saya tanya dulu. Nomor 2. Ya, artinya dia yang adalah roh, dia turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Ya, mengosongkan diri ini maksudnya mengosongkan diri dari apa? Kan di situ ada tulisan mengosongkan dirinya kan gitu. Pertanyaan saya, mengosongkan diri ini mengosongkan diri dari apa? Ya. Dia mengosongkan diri dari kemuliaan, dari kekudusan, datang ke dunia. Ini. Iya, mengosongkan diri dari kemuliaan. Berarti ketika kemuliaannya kosong berarti nggak mulia, betul? Betul? Ketika mengosongkan diri dari kemuliaan, Iya, berarti diambil- kesimpulannya dia sudah tidak mulia lagi karena sudah kosong, betul nggak? Betul? Ya. Berarti yang turun ke dunia ini nggak mulia. Iya. Sepakat dulu kita. Sepakat? Yang datang ini kekudusan, yang kudus. Ya. Loh, katanya nggak mulia.
Dia yang mulia, dia yang kudus, turun ke bumi. Gitu. Turun ke bumi ini, sekarang saya tanya, yang mulia yang kudus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Turun ke bumi menjadi Tuhan atau menjadi bukan Tuhan? Menjadi Tuhan, manusia menjadi Nah, apa Tuhan. bedanya? Di dalamnya Tuhan. Kalau sama-sama menjadi Tuhan, apa bedanya? Kenapa harus mengosongkan diri kalau jadi Tuhan? Sama-sama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Tuhan yang ada di sorga ini menjadi manusia ini, pertanyaan saya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Oke. Manusia ini Tuhan di dalamnya, Yohanes 14 ayat 10. Oke, Tuhan. Oke. Berarti manusia ini adalah Tuhan. Sepakat dulu kita. Sepakat? Sepakat? Bagaimana mohon diulangi? Berarti manusia ini, manusia Yesus ini, dagingnya Yesus dan manusia Yesus ini adalah Tuhan. Sepakat? Iya. Oke. Pada saat hari ke-8, Yesus disunatkan, betul? Iya. Betul? Berarti ada bagian Tuhan. Ada bagian Tuhan yang dipisah, betul nggak? Betul nggak? Bagian Tuhan yang dipisah ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Bagian Tuhan yang dipisah. Ini Tuhan atau bukan Tuhan? Oke. Dia tetap Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan yang aneh tinggal di bumi. Dia tetap mengikuti aturan yang ada di bumi. Loh, saya nggak tanya itu, Pak. Kan Yesus disunat usia 8 hari. Iya. Dagingnya Yesus kan Itu Tuhan. aturan. Ya, dagingnya Yesus kan Tuhan. Nah, ketika Yesus disunat, kan ada bagian daging yang terpisah. Ada bagian daging yang terpisah, betul nggak? Berarti bagian daging yang terpisah ini juga Tuhan, kan? Betul. Betul ya. Disunat, Alamak. iya. Alamak. Sekarang Tuhan yang bagian terpisah ini kemana? Saya tanya, Pak. Tuhan yang terpisah ini sekarang kemana dia? Ah, Tuhan yang Katanya sama terpisah Tuhan. ini, yang setelah disunat, ya Tuhan yang terpisah ini sekarang kemana, Pak? Kemana ini jadi Tuhan gini yang loh, terpisah ini, Pak? Bang Ardi, ini dia mengikuti adatnya Yahudi. Gitu. Saya tahu, Pak. Saya Jadi dia tahu itu. disunat, diserahkan juga. Saya tahu. Yang sedang saya tanyakan bukan Diserahkan itu. juga. Saya tahu, Pak, saya paham. Yang saya tanyakan bukan itu. Tetapi yang saya tanyakan adalah ketika usia 8 hari dagingnya Yesus ini disunat. Ketika Anda mengatakan dagingnya Yesus adalah Tuhan, berarti ada bagian Tuhan yang terpisah, yaitu bagian daripada dagingnya Yesus. Betul nggak? Iya, iya. Pertanyaan saya, bagian yang disunat ini sekarang, ini Tuhan ini kemana? Ini kan Tuhan juga ini. Ini kan Tuhan. Nah, ini kemana Tuhan ini sekarang kemana? Posisinya di mana sekarang Tuhan ini? Daging itu ya. Iya. Udah punah. Posisi Tuhan ini apakah hilang? Hilang Sudah atau kembali gimana? ke surga. Hah? Sudah kembali ke surga. Lama mati kita. Sejak kapan? Sejak kapan, Pak? Bagian yang terpisah ini kembali ke surga sejak kapan gitu loh? Ya sejak saat Lama. itu lalu kembali ke surga. Lama. Aduh, Pak Pendeta, lucu banget sih, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, Pak Pendeta ini santun. Saya suka dengan senyumnya Pak Pendeta. Ya udahlah. Ustaz Hardi, senyumnya Pak Pendeta itu membuatku lemah gitu loh. Yang saya Melumpuhkanku gitu loh. Iya, yang saya heran begini loh. Ketika Yesus disunat,
Kan Pak Pendeta tadi mengatakan dagingnya Yesus kan Tuhan, ya kan? Dagingnya Yesus kan Tuhan. Ketika Yesus disunat, berarti ada bagian Tuhan yang notabene ini juga Tuhan. Ini terpisah. Kok bisa-bisanya Tuhan hilang gitu loh, Pak? Kok bisa Tuhan hilang? Pada saat usia 8 hari Tuhan ini terpisah dari Yesus. Gitu loh. Lah sekarang Tuhan yang terpisah ini kemana? Anda bilang naik ke sorga. Alamak, tahu dari mana Pak Pendeta ini? Aduh, yang naik ke sorga kan yang Yesusnya. Lah yang daging yang terpisah ini loh, yang habis disunat tadi daging ini loh kemana? Kemana? Kalau di tempatku sudah dikumpulkan jadi satu, sudah naik ke surga. Alamak, dikumpulkan pula habis kita. Dikumpul siapa yang ngumpulin, Pak? Dikumpulkan pula habis kita. Kalau di tempatku di Jimat, Ustadz Ardi. Kok bisa lah begini? Tapi nggak apa-apa ya, kita hargai ya. Pak Pendeta Yunus ini adalah teman diskusi saya dari dulu. Memang beliau baik ya. Beliau baik sekali. Beda dengan yang ini, Ferry Suwawa ini. Ferry Suwawa ini kuceluknya minta ampun lah ini. Tapi nggak apa-apa lah. Pak Pendeta, saya sangat menghormati jawaban dari Pak Pendeta. Saya doakan semoga kebaikan Pak Pendeta ini tidak luntur dan semoga Pak Pendeta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sayang sekali orang sebaik Anda harus menempati tempat duduk di Hades, itu sayang sekali Pak Pendeta. Jadi saya doakan semoga saya doakan Iya, Ki Filipus. Saya doakan semoga Pak Pendeta sehat selalu dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja Pak Pendeta Yunus. Mungkin saya bisa serahkan lagi kepada hostnya atau moderator Haji Yesus untuk, atau mungkin Kanda Jairu atau Bang Filipus mau berdiskusi dengan yang lain, silakan. Atau Lanjut Bang dulu, Dendor lanjut. masuk Ustaz lagi. Filipus. Saya sambil ngerjain sesuatu. Cik Adi. Bentar ya. Cik Adi, aku mau nanya Cik ini sama orang ini. Iya kan? Bang Blender suaranya kecil, Bang. Halo, udah. Jelas Cik tapi Adi. kecil. Jelas tapi kecil, Bang. Jelas tapi kecil. Joce Blender, apa kabar? Cek. Udah. Masih kecil, masih kecil. Cek. Udahlah, oke. Silakan. Blender. Silakan Bang Blender. Cik Adi. Izin ya Bang Ardi. Mohon maaf. Ya, Pak Pendeta. Siap. Pak Yunus, terima kasih ya. Terima kasih. Saya ya Pak Pendeta, hamba Tuhan Yunus. Insya Allah kita cari waktu kita diskusi. Saya niat naik ini memang mau diskusi dengan Bro Yunus gitu. Tapi yang nggak kesampaian, mungkin Bro Yunus sudah ada keperluan lain, nggak apa-apalah. Saya rela tunda aja dulu. Oh, turun dia. Ya kan beliau udah minta izin. Iya. Ya, Udah keringat mungkin ada- jagung beliau, udah keringat jagung. Ada persiapan Ya, mungkin ya, buat ya, misa, saya mau nanya. buat misa suci nanti malam kan, misa suci. Iya. Enggak, Beliau Cik Adi. mati kayaknya ya. Cik Adi. ada Anda Belender. kan menuhankan Roh Kudus. Belender, kau tidak sapa-sapa Bangmu Belender. Bang Jeru udah dari tadi ku sapa Bang. Lanjut. Cik Adi. Joce, yuk. Anda kan menuhankan Roh Kudus. Ya, Roh itu bisa dilihat tidak? tidak. Oke, makhluk halus bisa dilihat tidak? Tidak kalau tidak punya ini. Oke, salahkah saya mengatakan berarti kalian menuhankan hantu? Salah? Salah. Salah. Makhluk halus kan hantu, pocong, kuntilanak, hihihi. Betul nggak? Iya, tapi Roh Kudus bukan itu, kan itu dia. Loh, tapi makhluk halus kan Roh Kudus? Enggak, makhluk. Ah, bukan. roh. Enggak ada halusnya, makhluk roh. Makhluk roh. Roh itu kan tidak bisa dilihat kan? Iya, setuju. Nah, hantu bisa dilihat nggak? Kalau kita indigo bisa lah. Iya kan? Apa semua orang Setuju indigo? kan? Enggak setuju kan? Ya, apa semua orang indigo? Enggak. Apa semua orang indigo? Enggak. Makhluk halus bisa dilihat nggak? Kalau indigo bisa, kalau tidak tidak. Ah, kan gitu dia. Pak. Berarti apa semua orang indigo? Hah? Apa semua orang indigo? Tidak lah.
Ah, ya udah. Buktinya saya tak bisa lihat hantu. Ya udah, berarti kan sama juga tidak bisa melihat Roh Kudus. Iya. Sama-sama nggak jenisnya? Tapi ada orang-orang yang udah punya karunia roh bisa melihat Roh Kudus. Kan gitu dia. Karunia lagi, tah kemana-mana lah karunia. Jadi Cik Adi ini pun dia, kalau Cik Adi ini pening aku diskusi sama dia, mau Tuhannya 3, 4 nggak peduli dia, udah diakuinya, sakit kepala aku dah. Iya. Tuhannya 3, 4 nggak peduli dia. Nggak peduli sama Cik Adi ini. Sama pengikut lagi nih, pengikut. Sekarang aku minta jawaban kau pengikut. Nah, Peri. Per. Oh, Per. Hei. Macet udah. Macet. Keringet dingin dia dengar suara Keringet dingin kau, dah. Brenda. Macet. Udah. Per. Keringet dingin dia dengar suara kau. Macet udah. Jadi jelas ya, ini ayat favorit teman-teman ya. Ayat favorit, semoga kalian mendapatkan kebenaran. Dan satu pun tidak ada yang bisa menjawab ketika merujuk kepada Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya Allah, Yesus sebagai utusan. Kalau sudah merujuk kepada ayat ini macet. Sebenarnya kalian ini pengikut Yesus atau tidak sih? Semua perkataan Yesus tidak ada yang kalian ikutin. Ngakunya pengikut Yesus. Justru kami yang mengikutin perkataan Yesus. Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Kami Islam menyembah Allah. Apa yang disampaikan Yesus? Markus 12:29. Markus 12:29. Tuhan Allah kita. Kita kata Yesus. Kita itu termasuk kita juga lah. Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa, tunggal. Kami mengikutin apa yang disampaikan Yohanes 17:3, Markus 12:29, Lukas 4:8. Kami ikutin. Sembahlah hanya Allah, tetapi kalian kok enggak gitu loh. Aneh. Makanya kami di sini marah sama kalian. Ngaku pengikut Yesus, tapi perkataannya tidak diikutin. Apanya maksud kalian ini? Cari ribut namanya. Ikutinlah kata Yesus kalau benar-benar dikatakan pengikut Yesus. Boleh tak awak cakap? Silakan. Gini dia tuh dalam Yohanes 17 ayat 3, ya kan? Aku baca dulu lah ya kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini kan ada kata mengenal dan ada kata Allah. Jadi antara kata mengenal dan Allah ini kita harus punya pemahaman yang tepat dulu gitu dia Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, iya kan? Yohanes 17 ayat 3 ini menjelaskan bahwasannya inilah ciri-ciri kalau orang Kristen, orang yang percaya Yesus telah memiliki kehidupan Pecah kekal piring, dalam pecah piring kuda. dirinya. Mana-mana kau jajah, pecah piring kuda. Pecah. Tak Ada kucing kemana-mana. itu, ada kucing lah itu. Ada kucing. Coba pecah piring jangan kemana-mana. Saya minta izin sebentar. Saya minta Ada izin kucing sebentar. tuh. Bang Adi, saya mau minta apa gitu. Anda tinjau atau Anda bisa nggak jelaskan satu ayat ya? Saya sebut ayat aja ya. Teman-teman menyebutnya nomor untuk menghormati Anda aja lah. Untuk kali ini saya sebut ayat di 2 Yohanes 1. Iya. 2 Yohanes 1 nomor 7 deh. Itu loh. Coba. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya. Pertanyaan Ya, Abang? coba baca. Enggak, bacalah dulu, kemudian saya bertanya itu maksudnya apa. Oke. Bacalah. Saya akan bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Oke. Jelas, bisa jelaskan nggak? Jadi orang yang tidak mengakui bahwa dia adalah manusia, penyesat namanya. Coba, itu yang saya tangkap. Oke, saya bantu bacakan lagi. Sebab banyak penyesat telah muncul, ya sudah banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ini orang melanglang buana ini.
dalam tugas penyebaran, ya kan, berita. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaannya, Kenapa orang yang tidak mengaku bahwa dia adalah manusia disebut penyesat dan antikristus di sini, Bang? Tuh pertanyaannya. ini kan pecahan dari 1 Yohanes ayat 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang Yang saya kedua. permasalahkan 1 Yohanes 7 nomor 2. 1 Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Bukan 1 2 Yohanes. Ini adalah narasi pecahan dari dijelaskan. 1 Oke, saya Yohanes. tanya dulu sama orang Islam di sini, siapapun yang bisa open cam open mic secepatnya. Bagi orang-orang Islam yang ada di atas sini, siapapun itu, ya, ada Ustadz Ardi, Ustadz Blender, ada Mbak Fauzia, ada Yesus, ada ada Ustadz Jeru. Kira-kira Yesus Yesus itu manusia atau Tuhan? Coba yang Muslim saya tanya dulu. Manusia. Manusia. Oke. Di sini narasinya yang menganggap Yesus bukan manusia, penyesat dan antikristus. Nah, sekarang saya tanya Pak Adi, Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia 100%. Oke. Bukan Tuhan? Tuhan juga. Yang 100%-nya manusia apa Tuhannya? Yang 100%-nya manusia apa Tuhannya? Enggak, gini dia. Saya kan udah katakan sama Bang Ardi tadi, ya kan, bahwasannya predikat nama Yesus itu ada banyak gitu loh. Udah 2 tadi Tuhannya, Bang Filipus. Tuhannya udah 2 tadi. Ya, saya nggak melebar kanda dosen ya. Saya hanya mempertanyakan kenapa orang-orang yang tidak menganggap Yesus adalah manusia dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, orang yang tidak menganggap Yesus manusia loh, dianggap penyesat dan bahkan digolongkan sebagai anak buah Lucifer gitu loh, antikristus. Kan? Ayo. Dianggap 666 loh, triple 6 di sini loh. Enggak, itu ayatnya ada yang kurang itu, Bang. Yang sempurna itu Ayat dalam- ada yang kurang. Ayat nggak ada yang kurang. Enggak, yang sempurna itu. Yang sempurna itu ayatnya supaya bisa kita memahami dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Kok jauh lagi? Yang saya permasalahkan ayat Enggak, gini Bang, di dalam kekristenan ya kan, kalau kita memahami Alkitab itu, kita kadang memang bisa menjelaskannya per satu ayat, tapi terkadang ada ayat tertentu yang kita butuh ayat yang lain untuk mempertegas ayat itu supaya kita dapat menjelaskannya. Gitu dia, Bang. Sama seperti Matius 26:39 dipertegas di Nehemia 8:7 tuh. Sama, itu saling menguatkan gitu loh. Tapi tidak kalian lakukan. Di mana Pak Jeru? Iya sama seperti di Matius 26:39 diperkuat lagi di Nehemia 8:7, tapi kalian tidak lakukan itu. Maksudnya gimana? Saya kurang ngerti. Ya baik, seperti kita ketahui ya, teman-teman Kristen ini selalu mengatakan Kristen itu bukan agama. Arti daripada Kristen, Kristus adalah pengikut Yesus Kristus. Tapi apa yang Anda jadikan suri tauladan atau panutan, yaitu Yesus, dari cara berdoanya, Yesus melakukan hal-hal dalam konteks berdoa, itu sujud, berlutut, menempelkan mukanya dalam sujud sampai ke tanah. Itu diperkuat oleh Nehemia 8:7. Lantas yang kita lihat hari ini teman-teman Kristen, apa yang dilakukan? Apakah teman-teman Kristen melakukan cara berdoa seperti yang dilakukan oleh panutan dan suri tauladan oleh diikuti? Yang kita lihat kan hari ini apa?
tiap hari Minggu di gereja. Malah sebagian gereja ya, sebagian kecil ada yang jingkrak-jingkrak, ya kan, sebagian besar umumnya bernyanyi. Enggak. Sama seperti itu kalau Anda mengatakan satu ayat dikuatkan dengan ayat yang lain. Betul, saya setuju. Sama kasusnya seperti di Matius 26:39. Dikuatkan oleh Nehemia 8 ayat 7. Tetapi pertanyaannya, apakah kalian lakukan itu? Tidak. Lanjut yang lain. Ya, benar. Berarti gini, Kristen tidak mengikuti Yesus berarti masuk neraka. Semua Kristen masuk neraka. Catat. Ya, ayo kita uji yuk. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk kerajaan sorga? Benar nggak? Cik. Gimana itu? Benar, Cik? Kurang jelas. Kurang jelas, Siapa Cik. yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan? Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan masuk surga? Benar? Ya. Tetapi Kalau tidak dia mengikuti ajaran dan perintahnya, apabila tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, kemana Tidak konsekuensinya? lah. Enggak. Masuk Apabila neraka tidak lah. mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Oke, baik. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Itu belum pernah awak dengar. Nah, masuk neraka kalian, masuk neraka. Masuk neraka. Satu, ya. Enggak lah, itu Kedua. belum pernah awak dengar. Oke, Kalau berarti soal nggak ada pakai ajaran ya, jas itu. nggak ada ajaran. Kedua, siapa itu yang tradisi, mengajarkan dan tradisi. memerintahkan kalian ibadah di gereja? Yang Masuk mengajarkan neraka lagi, itu masuk kan neraka lagi, gini. masuk neraka, habis, masuk neraka kalian kan? Masuk Enggak, neraka. kan Loh, apa lagi? dulu kan disebut bait Allah, sekarang disebut gereja. Gitu Matius dia, Cik. 6:5. Apa kata Yesus? Janganlah kau berdoa sambil berdiri di dalam rumah-rumah ibadah. Matius 6:6. Tetapi berdoalah engkau di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi agar Tuhan mendengarmu. Justru yang di dalam rumah ibadah di ayat 6:65 itu kalian dikatakan orang-orang munafik yang berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Kenapa dikatakan orang munafik? Karena di dalam gereja itu lebih mementingkan perpuluhan atau joget-joget, bahkan di dalam gereja saling menggibah. Termasuk orang munafik nggak? Bukan beribadah, jingkrak-jingkrak. Ingat ya, Islam ibadahnya khusyuk, Yahudi khusyuk, diam, Buddha juga gitu, bersemedi, Hindu juga gitu. Giliran kalian joget-joget, lompat-lompat, aduh mak pening kepalaku. Cuma kalian lah ibadahnya mesra. Yang lain nggak ada, ya kan? Kan ada dasarnya, Cik. Ada Cuma- dasarnya. Dasarnya apa? Di mana Yesus mengajarkan joget-joget? Dalam kitab Mazmur, tepuk tangan, bernyanyi-nyanyi. Mazmur itu bersorak-sorai. Iya. Satu, Mazmur bersorak-sorai. Kedua, Mazmur itu adalah dari Daud ajarannya. Paham? Yesus Iya, itu kan- menyempurnakan tatanan syariat cara berdoanya. Iya kan dari kitab Mazmur diambil. Kan artinya gini. Tata Tidak ada ibadah Mazmur, dalam- tidak ada Mazmur bernyanyi-nyanyi, tidak ada. adalah Bang Jiru. Tidak ada bersorak-sorak. Mau saya baca, saya belum bisa open cam sih. Saya ada datanya kok. Iya, saya juga ini lagi lupa nih kata bernyanyi. itu Tidak, gimana. jangan dipelintir. Kalian ini lucu. Hanya untuk mencari pembenaran, kalian selalu membuat suatu pembenaran. Sama seperti kasus dilarang makan babi, Imamah 7:11. Kemudian di PB kalian katakan bahwasanya bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut. Makna dan kaidahnya kalian pelintir. Yang dimaksud bukan haram yang masuk mulut, melainkan yang keluar. Dimaksudkan adalah menghilangkan ucapan-ucapan buruk pada diri manusia. Misalnya mengumpat, mencaci, memaki, memfitnah, itu semua keluar dari mulut. Lantas sekedar kalian hanya ingin mensahkan, melegalkan makan babi, kalian ubah makna dan kaidahnya, bukan yang masuk dalam mulut yang haram tetapi yang keluar. Padahal makna sebenarnya adalah yang dimaksud kaidahnya adalah hikmatnya tidak boleh melontarkan kalimat kata-kata kotor, caci, maki, fitnah, menggibah, menggosip. Paham?
Nah sama seperti ini, Mazmur itu bersorak-sorai, kalian dilakukan padahal Yesus sudah menyempurnakan tata cara berdoa yang beradab, yaitu apa? Selangkah sujud, menempelkan berlutut, menempelkan muka ke tanah. 26, 39 Matius diperkuat oleh 87 Nehemia. Lantas kalian mencari pembenaran dengan mengais-ngais Mazmur. Pertanyaannya, yang mana yang kalian ikuti, Mazmur atau tata cara Yesus dalam konteks berdoa? Silakan. Tambahkan sedikit. Oh, boleh, Makanya tadi boleh. kita uji, kalian masuk neraka itu pasti. Di mana pastinya? Ketika nanti di akhirat kalian akan mencari Yesus. Hei Yesus, di mana kau? Kau juru selamat kami. Kami telah bernubuat namamu. Kami telah mengikuti mujizatmu. Apa jawab Yesus di Matius? Apa jawabannya? Enggaklah kalian dari hadapanku. Kalian membuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Kapan pernah aku membawa Kristen? Pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Apa jawaban kalian? Ini sebelum dicampakkan ke neraka ini. Enggaklah kalian daripadaku. Kalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Aku tidak pernah membawa Kristen. Aku tidak mengenal Kristen. Makanya dasarnya itu. Berserak kalian. Dan kalian tidak mengikuti kata-kataku. Justru aku menyuruh ke kalian untuk menuhankan satu Tuhan, yaitu Allah. Kenapa kalian tuhankan aku? Di mana tertulis aku mengatakan diriku Tuhan? Jawab. Aku tidak mengenalmu, Oten. Barulah dicampakkan kalian ke neraka. Wah, mati kalian. Itu tadi. Kan bener kan? Nggak kalian ikutin perkataan Yesus kan? Satu pun nggak kalian ikutin. Cuman dia mau menyelamatkan kalian. Perkataan dia nggak kalian ikutin. Sama aja seperti bos, pemimpin perusahaan. Kalian tidak mengikuti aturan-aturan perusahaan, dipecat lah bos. Kalian harus masuk jam 8, paling lama jam 8. Masuk jam 9, jam 10 suka-suka hati kalian aja. Ya pecat lah. Mana ada perkataan kalian ikutin? Sunat Yesus, sunat ajarannya. Kalian nggak sunat. Mana coba? Matilah kalian, masuk neraka kalian ya, masuk neraka. Ngeri kalian. Satu lagi neraka. Blender. Pesannya Yesus, katanya mereka pengikut Yesus. Tetapi faktanya yang dilakukan, yang diikuti adalah Paulus. Yesus sebelum disalib sudah berpesan mewanti-wanti. Dia mengatakan di Matius 5:18, tidak satu iota pun sebelum langit bumi runtuh, hukum Taurat akan ditiadakan. Kemudian Paulus datang sekonyong-konyong setelah peristiwa penyaliban di 2 Efesus 15 mengatakan, dengan disalibkannya manusia maka batalah hukum Taurat. Yang mana yang lebih tinggi? Kok kalian mengikuti malah bukan pesan Yesus? Nah, betul. Semua. Janganlah kamu menyangka aku datang. Dia datang, Yesus datang untuk menggenapin hukum Taurat, bukan untuk dibunuh, bos, bukan untuk disalib. Jangan kalian sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi aku menggenapinya, satu iota pun tidak akan kuhilangkan. Siapa yang menghilangkan satu titik ke Taurat, maka tempatnya di kerajaan paling bawah. Tetapi apa kata Paulus? Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Efesus 10. Dengan matinya Yesus di tiang kayu salib telah menghilangkan segala hukum Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan, satu iota pun, satu titik pun tidak akan kuhilangkan dari hukum Taurat. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus. Apanya ini? Kemudian disunat. Sunat, siapa yang tidak menyunatkan mengkeratkan kulit ketanmu, maka akan dilenyapkan dari bumi ini. Keras loh, melenyapkan. Apa kata Paulus? Galatia 5:2. Jikalau kau menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Dosa waris. Gitu juga. Apalagi di Wahyu dikatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalau kau tidak disebut pendusta. 2 Korintus 11:17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, Katanya melainkan tadi sebagai kita seorang bodoh. jadikan Tuhan, katanya. Biar aku baca dulu. Sabar, ada Dia menuduh moderator. kita menjadikan Tuhan. Apa? Apa Toh? tadi kamu bilang Kristen kami menjadikan Yesus? Coba Kalian di mana tidak kau mengenal tengok kami Yesus tidak menjadikan mengenal Yesus? Kristen. Di mana? Yesus Di mana? tidak mengenal Tengok Kristen. dulu. Coba baca dulu dari situ. Ya, Di mana sekarang kau tengok? di mana Kristen semua datanya menjadikan Yesus Tuhan? membawa Kristen? Coba baca dulu di situ. Baca dulu di mana kau tengok bahwa Kristen itu menjadikan Tuhan Yesus membunuh. Aku Baca atur dulu. jarak dulu nih. Aku takut kena pecahan piring ini dari belakang. Jangan asal ngomong kau. Pecah Kau apa? baca dulu dengan baik bahwa Kristen itu Pecah piring gue nih, gara-gara kau itu, pecah, habis.
Pecah piring kuning, hancur. Mulutmu aja kau bikin panjang. Datanya Sekarang dari mana kau bilang Kristen itu membunuh Yesus? Loh, Saya Kristen itu harus membunuh sama Yesus. dia Apanya? Kristen. Apanya Kristen membunuh Yesus? Ada aku bilang tadi gitu. Tadi kau bilang. Jangan, Tadi oke, membunuh Yesus kau datang. bilang. Ingat, Yesus datang, tujuan dia datang ke bumi ini adalah untuk menggenapin hukum Taurat. Bukan Iya, untuk disalib iya dan memang dibunuh. begitu. Tapi Bukan untuk kau disalib dan membunuh dibunuh. dia. Hah? Siapa yang membunuh? Siapa yang Tunjukkan bunuh? dulu. Siapa yang dibunuh? Kau bilang Kristen, bukan semua Kristen yang membunuh ya kau. Jadi, Tuhan siapa yang membunuh itu Yesus? Kami menyayanginya. Siapa? Kami Apa? memuji dia. Kami memuliakan Terhina dia, terhina. Itu saya, Tapi terhina. kamu jangan menghina orang Kristen. Oke, baik. Baik, di Matius dengar ya. Dengar dulu aku bicara. Dengar. Ini kau bilang dia memuliakan. Tuhan, Kau campur ya sama Kristen mau seperti apa pemberantuan Kristen? kenapa kau tinggal? Dengar dulu, itu nangis nggak dia Kenapa itu? kalian Nangis kau kesakitan. ngurusin? Hei, dengar dulu. Menghujat kau sama Kristen. dari Ada tadi. pernyataan Yesus. Kau bilang Kristen membunuh Yesus. Loh, iyalah. Yang menginginkan dia mati siapa? Siapa yang menginginkan Yesus mati? Siapa menginginkan? Jadi maksudmu? Siapa Kristen yang itu menginginkan Yesus mati? Kami pun tak, Siapa yang menginginkan? Tak bodoh kami, tak bodoh kami. Siapa yang menginginkan Yesus mati itu? Kau. Tunjukkan dulu mukamu. Pecahkan piring lagi nih. Apa pula? Nanti. Tunjukkan mukamu. Hancur piring. Pecah piring. Ngapain nunjuk mukaku? Tunjukkan mukamu. Tunjukkan Siapa mukamu. yang menginginkan Yesus mati? Jawab. Tunggu ya. Kami berdua dulu berdebat sama ini, si pandai orang ini. Cepat. Buka mukamu. Jangan, nanti kau cinta itu sama aku. Buka wajahmu. Nanti kau cinta. Buka wajahmu. Ada baiknya ibu nanya. mau dibuatlah buka. Buka dulu Ya, wajahmu. mak, petak kali mukamu itu. Petak. Buka wajahmu. Ini dia dong. Hai, opung. Opung. Petak kali muka opung. Iya. Siapa yang menginginkan Yesus mati, opung? Rupanya dia kangen sama Bang Iya Leo dong. ya. Siapa yang menginginkan Yesus mati, opung? Ibu setelah saya lihat muka ibu Buka dulu bertobatlah ibu, wajahmu biar ku tengok bertobatlah. seperti apa mukamu. Cepat-cepat bertobat. Bah, seperti Yesus ganteng. Bertobat, Seperti Yesus Ibu. ganteng, rambutku panjang. Ada suara saya nggak? Ada suara saya nggak, Bang? Izin, ibu kok ibu usia berapa bu? Kok ya. cantik banget bu? Mana dia rekaman ini? Ibu usia Saya akan berapa, rekam Bu? Kau ngomong ya. Bu, Tunggu ibu dulu. usia berapa? Saya akan rekam kau ngomong kau sembarangan kau bilang. Ya udah nih direkam. Ya, Ya, aku direkam. mewakili Bang Ardi aja ya. Aku mewakili Bang Ardi. Ya, rekam kau. Yang direkam wajahnya, udah. Bertobatlah ibu. Kita rekam dia. Mulutnya udah kelewatan. Ya, ini Ya, tadi. rekam. Mulutnya udah kelewatan katanya. Ada suara saya Tengok. nggak, Bang? Kegantengan Gimana Bang cara Ardi. rekamnya? Ya, direkam Tadi dulu. waktu ibu pengen buka kamera, saya ada dua pilihan. Waduh, kalau bagus ini saya main lamar. Saya Ternyata itu ibu ngomong gini ya, ya, kalau kau tobatlah bu. nggak percaya, kalau Bertobatlah, kau Bu. nggak percaya sama Yesus, nggak usah kau hujat, nggak usah ikuti, nggak usah baca. Ya, nggak ada gunanya kau, nggak ada Sabar, Bu. gunanya kau baca Alkitab kami. Sabar, Nggak Ibu. kayak Ayo, kau, ini, nggak ada ini, tahu. iki. Bu, Kau bilang awas tadi itu menyanyi masakan di gosong di gereja. dapur kita bu, peduli sama- bu, masakan Nah, gosong di seperti dapur itu gosong. beragama. Agama yang Itu baik di dapur nggak usah gosong seperti nanti, itu. gorengan. Kau baca Alkitab apamu, Al-Quranmu, kami baca Alkitab kami ikuti apa yang di Alkitab kami. Kau tengok ini Alkitab ini, ha? Kau tengok ini. Bisanya HP-mu Saya merekam nggak itu? main sama kamu, ya. Opung. Bisanya Ini HP-mu Alkitab merekam? kamu baca ini. Kamu yang Iya, selalu bisanya main HP-mu di sini. merekam? Kamu. Oke. Apa kamu Buka yang di benar? Bible itu. Silakan. Yohanes 17:3. Buka, cari. Yohanes 17:3. Asing Buka, dari buka. tadi ku tengok kau macam kau yang tidak Buka benar. dulu Yohanes 17:3. Buka itu. Buka. Buka dulu Alkitabmu yang dari keluarkan semua apa isi yang dari Alkitab dari Al-Quranmu ya. Ada nama Tuhan kami di Biblemu. Ada nama Tuhan kami. Jangan keluarkan semua. Ada Apa yang nama ada Tuhan di- kami. Dengar dulu. 80% kau ambil dari Alkitab untuk Al-Quranmu kan. Apa yang Makanya ikutin dari jangan Yesus? kau menghujat, Apa yang jangan kau kau ini. ikutin dari Yesus? Kalau Apa? kau juga yang dari Alkitab kau ambil ke Ya udah, aku Al-Quran, tanya dulu. nggak usah kau bahas Aku tanya. Alkitab. Tidak, kalian tidak mengikuti Yesus. Kami yang Muslim mengikuti Yesus. Marah kami. Mana buktinya kau ikutin? Mana kau ikutin? Oke, Disalibkan dia, Yohanes kau bikin 17:3. Oke, ikutin. sebentar. Oke, Yohanes 17:3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Coba Kami dulu, menuhankan Allah. jangan ke situ kau larinya dulu. Kau Oke, kau oke. larinya, kau larinya Apakah ini itu sekarang. sunat? Itu Ya. sunat. Itu Itu sunat. semua perumpamaan
kalau yang di sini. Bah, Tapi yang benar perumpamaan. betul-betul kau baik, kau seperti kau manusia. Menghujat seperti kau. Memang itu diajarkan di agamamu ya. Ini yang Jadi Itu kalau diajarkan ada di perumpamaan agamamu. Ayub Hujatlah 26:11 semua itu sekarang, bisa semua, langit ada tiangnya. yang beragama supaya kau senang ya. neneknya orang ini buat sakit Itu hati dosa. opung. Kebiasaan Siapa kau yang tahu. mengajarkan opung mati pakai baju pengantin? Siapa yang mengajarkan? Hanya agamamu aja Siapa yang benar. mengajarkan opung mati pakai baju Kau yang pengantin? beragama. Ya, ditanya dulu siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan opung mati pakai baju pengantin? Enggak, di mana Tuhan Yesus kau ikutin? Kutanya dulu kau. Ya itu tadi. Itu tadi. Mana? Yesus disunat, Kenapa Yesus disunat, disalibkan kami kau sunat. nggak ikutin? Yesus disunat, Dia kami sunat. disalibkan. Dengar Kami dulu. disunat. Yesus Dengar disunat. dulu ya. Dengar dulu. Kami mengikuti Yesus, mati dia disalibkan kami ikutin. Bagi Yaudah, dia mati kami lagi ikut disalib. apapun Oke, ajarannya opung mati kami disalib, ikut. ya, aku buat ya. Apa Mau? ajaran Tuhan? Apa Mau? ajarannya kau? Oke, apa? baik. dulu, Kau saya ikutin. pilih Begitu Jadi, opung matinya disalib mau ya, Apa mati disalib ya. ajarannya? Opung mati disalib mau? Mau? Kami dengar dulu. Kau apa yang kau ikutin dari apa? Dari Ya udah, Tuhan Yesus. opung mati disalib ya, mati disalib ya, mau disalib. Ada kau ikutin. Ada kau Oke, ikutin disalibkan kalau dia. kalian mau mati disalib, kami buka jasa salib keliling. Opung disalib ya, Bukanlah mau? kau, betul lah kau. Apa Mau, berani? teroris kau? Kau teroris, kau lah teroris soalnya. Oh, ayat teroris 1 Samuel 15:23. Ayat teroris, dengar. Ayat teroris 1 Samuel 15:23. Woi, ayat teroris 1 Samuel 15:23. Bunuhlah semua anak-anak bahkan anak-anak yang menyusui. Itu ayat teroris. Tuhan memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak bahkan anak-anak yang menyusui, hewan, lembu, sapi dan onta. Itu ayat teroris. Apakah teroris pernah memandang anak-anak yang menyusui? Bu, tentara Romawi yang tentara Romawi yang numbak Tepek layar. Dua insan ini saling tentara saling Romawi menyerang. yang numbak yang Ayo kita ngomong semua yuk, ngomong semua pecah piring mana pecah? Piring pecahkan piring. Pecahkan Piring semua, pecahkan pecahkan. mana piringnya. Tuh. Saya udah ngomongin. Kau juga si bukan enggaknya kau apa-apa. Pecah piring popong. Bukannya bukan dulu pulang enggak. Hancur. Hancur, pecah. Zera. Hancur perpuluhan. Hancur. Marah. Hati-hati stroke. Hati-hati stroke. Itu adik kami lah. Aduh, giginya jangan ditampilin bu. Giginya jangan dipamerkan ke kita giginya. Aduh, giginya jangan dipamerkan ke kita dong. Dengar dulu, kalau kami mengganggu kalian bisa protes. Kami kan pernah mengganggu. Makanya jangan pakai nama Tuhan kami. Jangan pakai nama Tuhan kami. Mana Tuhanmu? Tunjukkan Tuhanmu Allah, di sini. Mana Allah Tuhanmu? itu Tuhan kami. Allah Tuhan kami. Allah. Jadi kami masukmu kami enggak Allah Tuhan Allah Tuhan kami. kami. Allah itu Tuhan kami. Jadi masukmu. jangan pakai. Ini Alkitab ya. Jangan pakai Ini Allah Alkitab itu. ini. Dengar dulu. Ibu, Jangan pakai. Ibu, Ini kami Ibu. Alkitab. Bukan kau aja yang bertuah. Awas, Tuhan congornya Tuhan, terantuk Tuhan, handphone Tuhan. kamera. Awas opung, congor terantuk kamera. Ini kurek kami nih. Kurek kami. Ya awas congor. Ibu, diam ibu. Satu-satu Saya dulu Bu, ibu. dengar saya Bu, Udah tahu, Ibu, saya mau tanya Ibu, Bu, Capek berantem sama kalian, capek. Ibu bilang teroris Ya, tadi. Nah, ya. sekarang Ibu bilang Lebih teroris. baiknya, Itu lebih baiknya ya. Bu. Ajarilah apa isi dari Al-Quranmu. Kami juga biar tenang, biar damai. Iya, Kalau Bu, seperti Bu, ini Bu, kalian Bu, terus, Bu, dunia Bu. ini hancur. Kalian Bu, dua tahu, dunia Ibu ini bilang hancur. Ibu bilang teroris dengar itu ya, tentara dengar Romawi ya. yang nyalipin Yesus, yang numbak Yesus itu Dengar teroris kalian bukan? dulu, kalian kalau seperti ini tiap hari hanya menghujat agama Kristen. Makanya Gak ada jangan benar pakai nama Tuhan kami, opung. Tuhan Jangan kami pakai nama itu. Tuhan kami, pung. Jadi Tuhan Hei. kami, enggak Tuhan kami Allah. yang di surga. Sekarang saya tanya opung. Sekarang saya tanya opung, Ibu, sebentar. izin, Sekarang saya tanya izin. ibu satu-satu Tuhanmu ibu. Allah Yesus. Sebentar saya tanya. Agama Kristen. Enggak, oke, sekarang mana tanya. bisa Fauzia? Fauzia mana bisa disetop Fauzia biasanya. Jawab. Kalian mau damai, Jawab jangan dulu. campuri agama Oke, opung. Kristen. Itu Tuhanmu Allah atau Yesus? Jawab dulu, jawab. Tuhanmu siapa? Mau Allah atau anak Yesus? kami di dalam mana? Saya Mau anak tanya kami dulu di dalam- opung. itu urusan Nama mu. Tuhanmu Itu Allah atau urusanmu. Yesus?
Yesus? Cucu, Dengar, cucunya udah standby di belakang takut kena. Itu cucumu itu. Cucunya takut Tuhan sudah Tuhan masuk. Yesus. membuat keselamatan Sekali lagi bagi kutanya, umat Kristen. apa? Cucunya udah Tuhan standby di Allah belakang. atau Yesus? Dengar ya. Cucunya standby di belakang. Jawab dulu. Jawab pertanyaan kami Jangan, dulu. jangan. Hancur. Jawab hancur. Hei, besar piring. Tuhanmu Allah atau Yesus? Hancur bilang gue habis. Fauzia, Hancur. kau jangan senyum-senyum. Kau jangan senyum-senyum, Fauzia. Hancur. Ini ada Bang Dalbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ini Bang Dalbo. Rekamlah dia, rekam Bang Dalbo nih. Bang Dalbo rekam mewakilin aku wajahnya. Coba rekam. Bisa rekam nggak? Rekam. Itu Bang Dalbo. Mewakili wajahku, cepat. Dia masih Cakap sendiri dia. Cakap sendiri dia. Ardiansa ini kerjaan ini. Kerjaan Ardiansa ini. Jadi Bu, sebenarnya Tuhannya Ibu ini beragama yang Paulus sebenarnya. benar. Jangan hanya menghujat agama orang lain. Itu tidak benar. Bukan begitu beragama. Halo, cek. Harus damai. Jadi Tuhannya Ibu ini adalah kasihan, Paulus. mengasihi Itu sesama. jelas. Seperti itu, bukan menghujat. Menghujat itu enggak Siapa baik. yang menghujat, Ibu? Nggak ada orang Kenapa kalian bilang tadi menghujat. kami membunuh Yesus? Itu Bang Blender tidak tadi mengikuti baca kata data, Yesus. Jadi Ibu. Alkitab ini kalian buat jadi sampah begitu. Jadi sampah menurut kalian. Siapa itu Bu? Ibu. Iya, Ibu, menurut sampah, yang di makanya sampulnya kalian itu bilang siapa Alkitab itu? ini nggak ada yang benar satu pun. Siapa itu Seperti Bu? Yang bergelantungan di sampul Bible itu siapa? Kalian kelewat Ibu kalian, izin. pembunuh kalian, teroris kalian. Gereja pun kalian bom. Yang pembunuh tentara Romawi yang Layan, Kami Bu, kasih. Ibu. Tahu kan tentara begini, Romawi. jadi kami nggak Ibu, pernah Ibu, mengapai iya, kalian. iya. Ya. Iya Kalian baik. memang Ibu, suka saya mau kan tanya ini. bercakap sama agama Iya, saya mau lain. tanya. Sebagai damai, Ibu, nanti ya. bagaimana kami biar senang di dunia ini. Ibu, kalau mau nipu Senang jangan di Indonesia sini, ini. bukan Tidak gereja. ada yang mengganggu. Ya biarkanlah mereka itu. Ya kalau di gereja Bu bebas. Saya mau tanya Ibu ini. Bu, saya mau tanya baik-baik ini. Iya, saya mau tanya baik-baik nih. Kenapa Ibu ini? ini plat kopling sama pedagang Ganti yang dong. itu semua direm. Oke. Ibu, izin Bu. Itu teman Kristen Ibu, Bang, penginjil jalan lurus. Nggak bisa Fauzia. Tadi diam, Ibu. Fauzia nggak bisa Fauzia di stop ini. Pernah aku lihat. Ini pedal kopling, pedal rem sama pedagang sudah belum. Begini cara Ibu menipu di gereja. Jadi gimana dong? Kita dengar aja. Begini cara Ibu menipu di gereja atau bagaimana? Jangan Holland ganggu Roham. Nah, jangan jadi. Unang Holland ganggu Roham itu. Dia dong. Tuhan kalian lah, kalian bunuh. Sejak kapan kalian tengok kami membunuh Tuhan Yesus? Loh, jadi Tuhan Yesus itu tidak dibunuh, Ibu. Saya boleh nanya Bu? Iya. Ibu, saya boleh nanya Bu? Saya boleh nanya. Gak mau menang, gak mau kalah. Oke. Ibu, Oh, Ibu stres. Nah, Ibu dari tadi stresnya. Ibu bilang pembunuh, yang pembunuh itu tentara Romawi, yang pembunuh itu tentara Romawi, pembunuh Tuhan. Bukan kami pembunuh, yang pembunuh itu tentara Romawi, pembunuh Tuhan. Turun sendiri dia apa diturunkan, Bang? Nggak tahu. Aduh. Turun dia. Aduh, ini gua kena cipratan Kalian piring dengar si ya? blender ini. Kalian mengatakan kalau kami teroris. Satupun kalian tidak bisa membuktikan ayat di Al-Quran kami tentang teroris. Tetapi di Bible kalian 1 Samuel 15:2 dan 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Itu ayat teroris tidak?
Apakah teroris pernah memandang? Apakah teroris pernah memandang anak-anaknya menyusui? Pernah memandang hewan? Apa salah anak-anak yang menyusui? Apa salah hewan sehingga harus dibunuh dan dihabisi semua? Jelas? Tunjukkan kepada kami, Al-Quran kami ada ayat seperti ini. Apa kata Yesus? Jangan menghakimi kalau kau tidak ingin dihakimi. Jelas sekali, yang teroris berarti dari pihak Kristen. Jelas ya? Di mana ayat cabul? Amsal 7 ayat 18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara di saat suamiku sedang keluar kota. Itu ayat cabul tidak? Cabul tidak? Hah? Siapa yang agama cabul? Islam apa Kristen? Tunjukkan kepada kami ada ayat-ayat seperti itu. Matius 10:34 dulu dong. Jangan kau menyangka gitu. Jadi jangan kalian memfitnah ya. Selama ini doktrin kalian saja memfitnah kami agama cabul, agama teroris. Blender itu teroris, bacain dulu 10:34 dong Blender dengan puisi. Masihkah kita nih diskusi? Jangan kau menyangka, gimana? Masih, siapa tamu dulu Bang? Selamat siang Bang Melvin, selamat bergabung. Ini si Peri ini kenapa dia di atas diam aja nih si Longor nih? Iya, tumben dia Bang, tumben dia Tumben diam. kau diam aja. Mau sadat kau nih Peri? Mau Biasa sadat? dia itu nyerocos terus dia. Mau sadat kau nih bilang kau mau sadat? monitor Bang Melvin. Halo kakak. Ya, selamat bergabung Bang Melvin. Biasanya rotos Messi. Iya, mungkin biasa ada si yang Peri mau nih. disanggah Bang tentang narasinya Bang Blender dari tadi, silakan Abang. Oh, Blender orangnya ya sebenarnya sih untuk kapasitas medsos agak kasar juga yaitu Blender. Bah, kalau nggak menghujat kalian, kalau kalian menghujat aku kasar, kalau enggak lah. Siapa menghujat Blender? Tadi opung itu opung mengatakan kami teroris. Begini Bang Melvin. Tadi ya kan di menit-menit awal sampai hampir 1 jam Blender tuh nggak ada hujat-hujat. Kita menyaksikan semua, tetapi hadir penghujat ya dia merespon. Dan memang spesialisasinya Pak Blender ini memang untuk merespon para penghujat. Gak boleh lah menghujat selain hujat gitu. Ya, Anda kasih tahu juga kepada teman-teman saudara-saudara seiman Anda, janganlah menghujat di Komal Muslim gitu. Karena bahaya kalau ada Blender. Iya benar. Blender memang Gini aja Pak Melvin, izinkan biar cepat. Kita diskusi aja gimana Pak Melvin? diskusi tentang agama Kristen atau tentang agama Islam? Tentang harga daging di kota Anda berapa gitu. Harga babi. Urusan Harga daging ya, tentang lintas agama lah Pak. Lintas agama Pak. Oke, supaya fair begini, main di dua arah ya. Judulnya cukup fair, mengarah kepada dua ajaran. Ajaran mana yang membawa solusi dalam kehidupan? ajaran mana yang membawa solusi? Ya, ajaran mana yang membawa solusi pada kehidupan nyata ya, bukannya jargon-jargon. Solusi kehidupan tentang apa ini Bang Jeru? Iya, ngapain kita kau ribut soal Tuhan ya? Kau mau Tuhanmu 10 ke 13 ke tidak ada masalah, tetapi setiap kehidupan nyata di atas muka bumi ini pasti semua mengalami masalah. Nah, pada setiap insan yang mengalami masalah pasti lari kepada ajarannya, syariatnya. Nah, misalnya saya muslim, saya mengalami problem, saya mencari jalan solusi melalui jalan agama saya. Nah, kalian Kristen kalau menghadapi problem, kalian lari ke ajaran kalian. Nah, masing-masing ajaran ini punya solusi nggak? Punya kunci jalan keluar nggak? Ayo. Berarti kan gini dia yang apa namanya yang ingin kita bincangkan atau bahaskan adalah tentang kehidupan menyelesaikan masalah. Enggak, gini aja gini, aku buka tema ya. Kristen ya. Kenapa kami juga salah satu di sini ribut? Kenapa? Temanya kalian mengatakan pengikut Yesus, tetapi satu pun tidak ada yang kalian ikutin dari Yesus. Justru kami yang mengikutin Yesus. Nah, sekarang berarti Yesus kalian fitnah. Kami nggak terima sebagai umat Islam. Buktikan kepada kami mana yang kalian ikutin dari Yesus. Silakan. Kenapa dibuang lu? Busuk. Oke.
Kesimpulannya, siapakah yang Halo, pantas Bang dikatakan Blender. pengikut Yesus, Islam atau Kristen? Silakan. Itu Bang Ardi ya. Bang Cocok, Blender, Bang Ardi. Yesus itu nabimu enggak? Cocok Bang Ardi itu ya. Blender. Cocok Yesus Bang itu Blender. Lanjut, Cocok, lanjut, oke, Bang lanjut. Blender. Lanjut. Oke lah. Nah, Bang Blender, Yesus itu nabi clear atau enggak itu? Baik ya. Berarti merujuk kepada satu oknum yang sama, dua cerita yang berbeda. Enggak. Isa Al-Masih dan Yesus. Yesus itu nabimu enggak itu? Yesus Nabi Isa, Isa Al-Masih. Yesus Isa Al-Masih yang di Al-Quran masukmu. Isa Al-Masih Isa Al-Masih yang di Al-Quran. yang kalian fitnah menjadi dengan- Yesus. Tunggu dulu Bang, satu-satu dulu. Yesus yang kami yakini sebagai Tuhan, tapi nggak kalian yakini ya sebagai Tuhan. Oke, Kan, baik. oke lah. Oke. Adalah orang yang sama yang di dalam Oke. Al-Quran adalah Isa Al-Masih. Kayak Oke, Bang, baik. maksud Sekarang Abang. gini. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satu. Ini perkataan Dulu, Yesus. Bang. Iya. Loh, ini Nanti, perkataan Bang, kita Yesus ke kami situ. ikutin. Pertanyaannya dulu Bang, apakah Yesus sama Nabi nggak tuh atau Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih di Al-Quran? Sekarang oke ya. Di Al-Qur'an dijelaskan, Iya atau tidak? fawailul ladzina yaktubuna kitaba biaidihim, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Sekarang saya tanya, apakah kalian mengikuti perkataan Yesus? Bang, jawab dulu Bang pertanyaanku, baru ku jawab pertanyaan Abang. Oke, ku jawab. Yesus dan Nabi Isa sama. Terus, Yesus kau dan nggak Nabi terima? Isa Al-Masih Kau di nggak terima? Al-Quran. Tunggu dulu Bang, jangan dulu serang aku. Yesus dan Nabi Isa sama. Isa Al-Masih yang di Al-Quranmu adalah Sama. kayak mana? Sama. Orang yang sama. Sama, satu orang yang sama. Berarti Yesus adalah nabimu yang ke-24. Iya. Dan dia pun mengaku Yesus Nabi adalah di Bible kalian. Tunggu dulu Bang. Yesus adalah nabimu yang di Alkitab kami yang kami yakini sebagai Tuhan itu ada sebenarnya Iya, nabi. memang dia Nabi di Alkitabmu Nabi kok dia. Iya, nabi. Nah, kami Sebenarnya semua bukan nabi. sebenarnya bukan Yesus ya. Sebenarnya bukan Yesus. Karena apa? Karena Tapi nggak ada bilang kata Yesus di original text itu, nggak ada kata Yesus. Yang ada itu Isu. Iyalah. Tunggu dulu. Bukan Ardi. Yesus. Itu dari original text. Dari original teks kitab Anda sendiri Yunani itu bukan Yesus, bukan Isu Kristu itu, Isu. Ya, kita Jadi- Hardi, nggak usah dulu kok seret-seret terlalu tinggi kali ilmu ya Hardi. Artinya Aduh, kita bisa ketinggian, sorry. kita sama Ya kita udah, ini saling ketinggian. paham. Oke, enggak gini aja. Aku mengatakan Yesus dan Isa sama. Terus jawabanmu apa? Betul. Artinya itu yang paling poin pentingnya kan di situ Iya, itu aja. poinnya, Jangan- itu poinnya. Yesus dan Isa sama. Betul. Jadi gini maksudku Blender. Kalau bagimu Yesus adalah nabi, yang Muhammad juga nabi. Aduh, sama. Aku mengatakan sama. Kau terima enggak? Iya, aku tunggu dulu. Sabar dulu. Enggak gini loh. Kenapa? Kalau Blender, kalau kau mengatakan sama, buktikan Blender. Gitu maunya. Oh, buktikanlah Blender. Ya Gimana gitu. kesamaan? Kau mengatakan Yesus dan Isa sama enggak? Ya. Aku Sama bilang atau tidak? nggak Beda. Nggak sama. Nggak sama, baik. Di kalender setiap bulan 5 kenaikan Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Siapa Isa Al-Masih? Ingat ya, di Al-Masih kalender ya. itu- Dari aku kecil itu. Kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Jadi Blender, Isa Al-Masih yang di kitab Koptik dulu sebelum adanya Muhammad itu adalah Yesus. Aku tanya Isa Al-Masih itu siapa? Kenapa kalian rayakan di bulan 5 itu? Kenapa kalian rayakan? Yang ada Isa Al-Masih yang di ortodok dengan Isa Al-Masih di Al-Quran berbeda orangnya. Aduh Mak Jang, apa pula? Kau pula mengatakan berbeda, enggak aja. Isa Al-Masih nama Nabi kami kok. Pandai-pandian kau. Isa Al-Masih Siapa yang Isa Al-Masih di kalender ortodok. tertulis? Kenapa kalian rayakan? Jadi Isa Al-Masih ini pun ada dua. Ya, Isa Al-Masih ada 2 kepala otak kau tuh, enak aja kau bilang. Enak aja kau. Nabi kami Isa tuh, jangan Al-Masih suka hatimu. ini, Blender. Dengar dulu. kepala Enak otakmu. aja kau ada 2 ngarang aja kau. Jadi Isa Al-Masih yang di gereja ortodok yang dulu sebelum abad ke-7 digaungkan itu berbeda dengan Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Siapa? Mana? Yang di ortodok tuh mana Isa Al-Masih? Mana datanya? Enak aja kau ngarang-ngarang. Sebelum abad ke-7. Gimana Bang? Sebelum Iya, abad ke-7? Sebelum abad ke-7 atau sebelum datangnya Nabi Muhammad yang kalian sembah itu kalian anggap Nabi,
Isa Al-Masih itu ya sudah ada di gereja. Oke, sekarang kita diskusinya kan baik-baik. Tolong tunjukkan kepada saya di mana manuskrip tertulis atau papirus atau inskripsi tertulis Isa Al-Masih di mana, Bang? Gak usah kau sok-sokan tinggi-tinggi kali, Hardi. Sekarang kutanya dulu kau saat udah ada nggak Isa Al-Masih sebelum gereja Koptik dulu? Sebelum Ini datang gimana Muhammad? sih ini? Ya mana? Buktikan dulu. Buktikan mana? Loh, kenapa nggak jawab, Bang? Kenapa nggak bisa buktikan gitu loh? Kenapa? Kenapa Anda nggak bisa buktikan? Kenapa? Apa pertanyaanmu, Hardi? Nah, makanya Anda mengatakan Isa Al-Masih itu sudah tertulis, ya dengerin dulu. Sudah tertulis sebelum Islam datang. Saya tanya sekarang, tunjukkan inskripsi atau manuskrip atau papirus yang menyatakan sebelum Islam datang ada tertulis Isa Al-Masih di gereja Ortodoks. Saya butuh itu, tunjukkan. Saya nggak butuh dijelaskan, saya nggak butuh disebutkan, saya butuh ditunjukkan. Besarkan dia, ya besarkan dia, host, besarkan Bang Melvin, suruh open cam, suruh menunjukkan, silakan, tunjukkan. Jangan dijelaskan ya, ditunjukkan. Tunjukkan, Hardi. Alamak. Enggak perlu dijelaskan. Ditunjukkan. Iya, ditunjukkan. Tunjukkan, coba tunjukkan di mana? Di mana tertulis ada kata untuk apa aku tunjukkan? Loh, untuk diskusi. Untuk diskusi, Bang. Untuk diskusi. Untuk diskusi apa kita? Itu kau juga nggak percaya. Kerjaanmu cuma menyangkal. Untuk membuktikan bahwasanya dengerin dulu, Bang. Kita kan diskusi baik-baik ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Nah, untuk membuktikan, gantian dulu, Bang. Gantian ngomongnya. Gantian, Bang, gantian ya. Anda tadi menarasikan Isa Al-Masih sudah ada sebelum nama Isa Al-Masih itu sudah ada sebelum Islam datang. Betul? Anda mengatakan itu? Itu hasil asumsi pribadi atau ada datanya? Aku dengar dari Bambang Nursena. Ya, berarti hasil asumsi pribadi atau ada datanya? Saya tanya, hasil asumsi pribadi atau ada datanya? Datanya dari penjelasan Bambang Nursena. Loh, ini diskusi bawa orang lain gimana ini? Pak, mending saya saranin gini, Pak Melvin, saya sarankan gini, Pak. Sebentar, Pak Melvin. Iya, sebentar, Pak Melvin, dengar, simak saya baik-baik. 15 detik aja saya mau bicara. 15 detik saja saya mau bicara. Dengar dulu. Pak Melvin, ya saya sarankan Anda punya nomor WA atau nomor teleponnya Bambang Nursena, telepon, suruh datang ke Komal ini atau tampil di sini. Itu lebih baik. Saya tunggu Bambang Nursena sekarang. Ditunggu sama Pak Diansa. Ya, bilang aja ditunggu sama saya. Oke, daripada Bapak ngelantur ngomong membawa-bawa nama orang yang nggak ada gitu loh. Atau gini aja, Bambang Nursena sekarang buka Komal. Gini, Bang Melvin. Bambang Nursena suruh buka Komal, kau telepon Bambang Nursena, suruh buka Komal, saya masuk ke sana sendiri. Ya, atau begitu. Saya masuk sendiri ke sana. Begini Pak Melvin. Dengan cara Anda membangun narasi seperti itu menunjukkan bahwa Anda secara tidak sadar menunjukkan bahwa Anda tidak punya kapasitas atau capability. Kemampuan. Aku dengar kalau untuk sebenarnya gampang aja dicari di YouTube itu. Nah, sekarang saya kasih Anda dua pilihan ya. Saya menyelamatkan Anda nih. Pilihan pertama, sebentar, simak saya baik-baik. Iya, sebentar. Saya bijaksana loh menyelamatkan Anda. Pilihan pertama, sebentar. Bila Anda merasa masih punya kemampuan, kapasitas, ingin melanjuti diskusi ini, maka silakan lanjutkan. Kalau Anda merasa, tetapi kalau Anda merasa tidak mempunyai kemampuan, maka turun secara terhormat akan lebih baik. Pilihan ada pada Anda. Enggak kelas Jeru, kau enggak kelasku Jeru. Yerusalem bukan kelasmu. Enggak terbalik. Enggak apa-apa. Aduh. Kalau hanya ngebahas teks. Kayak gini aja yang sederhana aja. Sekarang begini ya. Sebutkan nama satu dengan cara fonetik pengucapan berbeda dari satu rumpun semitik tentang nama. Kenapa?
Sebutkan sama saya satu nama tetapi dalam menyebutkan dari 3 bahasa tapi satu rumpun semitik. Silakan. Untuk apa itu? Mencret Ardiansa, lanjut. Gini. Kau. Gini, Bang Melvin. Bang Melvin. Coba Ardi. Kalau mau diskusi secara baik, kita pakai data. Jangan sampai kita diskusinya. Saya belum selesai ngomong loh. Poin penting. Saya belum selesai ngomong loh. Anda udah potong-potong, gimana lah baiknya? Nah, terus Hargai saya dulu ngomong. Nggak apa-apa Hardi, aku ngomongkan dengan jelas saja biar ku jawab. Iya, hargai dulu saya ngomong. Setelah saya selesai, baru Anda tanggapi gitu loh. Cepatlah, Oke, ya. kasihlah. Oke, kita diskusinya kan secara baik, ya kan? Kita nggak ada menghujat di sini. Saya juga nggak menghujat kan, ya kan? Mari kita diskusi secara ilmiah dan secara akademis, betul? Nah, itu lebih bagus. Ya, gitu loh. Jadi gini, tunjukkan kemampuan pada diri masing-masing, bukan membawa-bawa nama orang. ya jadi saran saya gini, kalau memang Bang Melvin siap untuk berdiskusi dengan kami, siap ya. Saya katakan siap itu apa? Saya katakan siap itu artinya Anda siap data, Anda siap open cam, Anda siap naratif. Jadi narasi Anda, data Anda narasikan kepada kami dan Anda tunjukkan kepada kami. Gitu loh. Misal begini. Saya akan tunjukkan bahwasanya di dalam Bible Anda sebelum Islam datang itu tidak ada sama sekali tertulis Isa Al-Masih. Oh, Ardiansa, ada nggak datanya? Oh, ada. Buktikan Ardiansa. Baik, nih saya buktikan ya. Saya buktikan. Ini saya punya kodeks abad keempat, namanya Kodeks Sinaiticus. Kalau mau kodeks yang lain saya akan bukakan. Kita cek di Markus 1 nomor 1. Ya, Markus 1 nomor 1 ya. Ini Markus. Jelas nggak ya? Jelas nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Markus 1. Markus 1 nomor 1, betul ya? Betul ya? Markus 1, iya 1. Nah, kita cek di transkripsinya. Setelah kita cek di transkripsinya, kita cek di original teksnya. Di sini tertulis Archeto Evangeliu Isu Christu, bukan Isa Al-Masih. Isu Christu ini kita cek ya. Ini nomina sakra, kita cek di sini. Nah, nih. Kita cek. Kita akan besarkan ini biar jelas. Oke ya. Isu Christu. Mari kita cek di sini, teman-teman. Nah, ini. Ini tertulis Isu Christu, bukan Isa Al-Masih. Saya punya datanya lagi nih lo diskusi itu Bang. Jadi tampilkan data bahwasanya memang tertulis Isa Al-Masih. Ya, Anda bilang ortodoks ya. Oke, tampilkan data dari ortodoks, detail ya, secara detail kayak saya menampilkan. Kan di sini tertulis kan Archeto Evangeliu Isu Christu, inilah permulaan kabar baik Yesus Kristus, kan gitu kan. Nah, Anda mengatakan Isa Al-Masih kan sudah ada di ortodoks. Ini abad keempat Bang. Abad keempat tertulis Isu Kristu. Nih ya. Nih ya, tunggu ya. Tuh yang saya besarkan ini ya. Tuh, Anda bisa nggak baca ini? Bisa nggak baca? Ini Yesus Kristus rupanya. Ini Isa Al-Masih. Isa Al-Masih apa Isu Kristu ini? Assalamualaikum Sadio. Ya, waalaikumsalam Dok. Assalamualaikum Dinda Guru. Aduh. Ya, waalaikumsalam Kandaku. Ini data ya. Ardi, sekarang gini aja. Ini data satu. Sabar. Sabar dulu, sabar. Tenang Bang. Tenang dulu ya. Saya belum selesai Bang. Ini sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Implikasi datamu itu terhadap kekristenan apa? Maksudnya kayak mana? Oke, saya tunjukkan. Maksudnya kayak mana? Oke, saya tunjukkan Bang, saya tunjukkan implikasi datanya. Ini kan Kodeks Sinaiticus. Ini kan Kodeks Sinaiticus. Ini adalah Markus 1 nomor 1. Ini adalah manuskrip tertua, kodeks tertua yang Anda punya. Kodeks tertua terlengkap dari kekristenan. Mari kita baca di sini. What is Codex Sinaiticus? Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible, written in the middle of the 4th century, contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Aku artikan, Codex Sinaiticus adalah sebuah manuskrip Biblos Kristen.
yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Contents berisi the earliest complete copy of the Christian New Testament. Berisi salinan lengkap paling awal, the earliest paling awal of the Christian New Testament, dari Kristen Perjanjian Baru Kristen. Tuh. Ya, oke ya. Oke, udah saya terangkan. Nah, saya membawa ini dan ini tertulis Archeto Evangelio Isu Christu. Bukan Isa Almasih. Isu ya, Isu Christu. Ini nomina sacra, Kanda. Ya, teman-teman kalau nggak ngerti barangkali spellnya sebenarnya isu, gitu kan? Ya, Isu Christu, betul. Isu Christu. Tuh. Mana sekarang saya akan itu kan ada di kodeks yang lain. Oke, kita buka kodeks yang lain di mana? Di Kodeks Vatikanus boleh. Mari kita buka di Kodeks Vatikanus. Nah, gini caranya diskusi itu, Bang. Caranya diskusi itu gitu loh. Jadi jangan sampai ini aku buka Kodeks Vatikanus ya. Aku punya nih Kodeks Vatikanus. Majuscle 4th Century Vatican Library Kodeks Vatikanus, betul ya? Betul ya? Iya, betul. Nah, oke. Sekarang kita cek di Markus 1 nomor 1. Nah, ini Markus ya, Markus. Oke, kita cek di sini. Nah, ini. Arche to Evangelio Isu Christu lagi. Tuh. Isu Christu huio teu. Nah, di sini ada tambahan nih huio teu. Yang tadi nggak ada tambahannya. Huio teu, mampus lah, nggak sama. Nah, Isu Christu lagi. Dor lagi. Nah, tuh gimana tuh? Nah, gini loh, kalau mau diskusi tuh gini loh, Bang, bawa data. Ini Ardiansa, aku tunjukkan bahwasanya di Ortodoks sudah ada Isa Almasih. Oke, baik, saya siap. Gitu. Oke? Gitu, Bang Melvin, cara berdiskusi gitu caranya. Pak Dokter Ardiansyah, masa cara diskusi aja harus diajarin? Enggak, Dinda Dio. Tadi saya sudah tawarkan keselamatan dia. Saya tawarkan. Jadi sekarang saya bijaksana, tapi dia negatif thinking. Pastinya kalau saya di posisi dia, positif thinking pada saat saya tawarkan. Pak Melvin, kalau Anda masih merasa punya kapasitas, silakan kita lanjutkan diskusi ini. Tetapi kalau Anda tidak merasa, maka mundur, turun secara terhormat. Saya bijaksana, tapi dia menyikapinya bukan positif, malah negatif. Jadi kayak mana? Maksudnya Pak Jero ini gimana? Maksud saya Pak tadi, saya itikat saya baik. Kalau Anda masih merasa mempunyai kapasitas untuk melanjutkan, ya monggo. Tetapi pada saat Anda merasa tidak mempunyai kapasitas, maka turun adalah pilihan yang lebih baik secara terhormat. Kenapa saya menyelamatkan? Semakin lama Anda di atas dengan membangun cara-cara metode narasi seperti itu, semakin lama Anda mempertontonkan kebodohan Anda. Dengar Jero, tadi aku mendengar pembahasan kalian dengan Ibu tadi tentang bagaimana dia marah-marah. Jangan kabur-kaburan, jangan. Fokus. Teman-teman Kristen ini kalau diskusi jangan kabur. Kalau sudah dikasih data ada dua kemungkinan, auto error atau auto budek, antara dua itu aja. Jangan kabur-kaburan. Sekarang gini, Bang Melvin. Bang Melvin sekarang gini. Bang Melvin. Simple aja Melvin. Bang Melvin. Tadi Isa dan Yesus. Blender, dengar sebentar. Bang Melvin. Data yang dipaparkan oleh si Hardi tadi bisa saja benar dan sudah kalian pelajari. Aku nggak berani bilang bahwa kalian ini kan ada komunitas yang mempelajari itu dan kalian bahas untuk tampil di sini. Aduh, kok malah curhat. Jangan curhat lah. Sekarang gini, Melvin. Sebentar izin Bang Jeru. Kau tunjukkan aja kepada kami, seandainya kalender tidak ada, dari mana kau tahu bulan 5 itu wafat Yesus Kristus? Tunjukkan datanya. Seandainya kalender tidak ada, seandainya. Coba aku minta, dari mana kau tahu? Udah itu aja sekarang. Gak usah kemana-mana. Seandainya kalender tidak ada, dari mana kau tahu bulan 5 itu wafat Yesus dan kenaikan Yesus? Silakan. Ya, gini Bang Blender, biar dia buktikan dulu. Dia mau lari dari data, Bang Blender. Jangan berikan kesempatan dia lari dari data. Dia mengatakan sebelum abad ke-7, ya ingat, ini perkataan dia ya. Sebelum abad ke-7, Isa Almasih itu sudah digunakan oleh Kristen Ortodoks. Sekarang saya tanya dulu, Kristen Ortodoks abad berapa, Bang? Kenapa Hardi? Abad keberapa? Abad berapa Kristen Ortodoks?
pun abad kedua pun sudah ada. Hah? Abad berapa? 2. Innalillahi. Makanya Pak Melvin, makanya begini. Demi kelanjutan, sebentar Pak Melvin, demi kelanjutan berlanjutnya diskusi ini, maka saya tanya sama Anda, baik teman Muslim maupun teman Kristen, ya kan? Pak Melvin masih merasa punya kapasitas. Ya, sebentar. Pak Melvin masih merasa punya kapasitas atau tidak? Kalau masih mampu, kita lanjutkan. Iya, kita lanjutkan. Mula-mula yang lanjutan yang daripada kita yang lanjutkan. Pak Melvin dengar dulu. Tawaran ini saya buat bijaksana. Pak Melvin masih merasa punya kemampuan? Dengar punya Jeru. kemampuan atau tidak? Tahu so intelek go Jeru. Nggak usah. Saya ini bijaksana. Anda masih punya kemampuan. Kita lanjutkan. Bosa belaga intelek go di depan yang di bawah ini, yang nggak. Memang intelek gila kau ya. Kau yang nggak intelek longor kau. Kau Nggak apa-apa. Izin ya, izin teman-teman. Izin kita yang menyikapinya secara negatif, positif thinking. Saya tawarkan Anda. Dengar dulu. Jangan negatif thinking, Jangan negatif thinking. Dengar dulu, simak dulu baik-baik makanya. Jangan penuh emosi. Kalau emosi, kau akan menyikapinya secara negatif. Mengarahkan seolah-olah kau dah kali tentang kekristenan. Bukan, saya menawarkan Anda, kalau Anda merasa berkapasitas, lanjutkan. Gini Banjar, Bang Melvin, itu tadi data yang ditampilkan Ardi, silakan Anda sanggah itu dulu. Mau Anda bertahan secara biar ku jawab keilmuan tidak ada, dan itu punya ilmu tidak ada. Semua model kebodohannya. Iya, gimana Bang? Iyalah Jeru. Data yang gini Bang Melvin, dengarkan perkataan saya, dengarkan. Anda mengatakan Kristen Ortodok abad kedua, nggak apa-apa kita ikutin ya abad kedua, oke. Nah, data yang saya tunjukkan tadi abad berapa? Data abad berapa? Data yang saya tunjukkan tadi abad keberapa? Abad keberapa itu rupanya itu? Mencret. Astagfirullahaladzim, dari tadi saya jelaskan nggak denger rupanya dia. Saya udah bilang tadi. Makanya kalau diskusi itu otaknya jangan lupa dibawa. Aja, Hardi. Lalu gini Hardi, aku bingung. Nah ini loh, ini apa ini? Sekarang tugas kalian. Hei, Pak Melvin, ini apa tulisannya? Jadi kalau abad keempat apa rupanya? Abad keempat, berarti sebelum Islam ada kan? Betul. Nah, Ortodok abad kedua kan? Teruskan. Arahmu berarti kemana? udah digunakan Ortodok kan ini kan? Abad keempat, betul? Teruskanlah. Di sini tertulisnya. Oke. Di sini tertulis Yesus, di sini tertulis Yesus Kristus atau Isa Almasih di sini tertulisnya. Kalau lah sekarang Kristus dengan Mesias itu artinya sama nggak itu? Saya nggak tanya itu, saya tanya ini tulisannya Isa Almasih atau Yesus Kristus? Sekarang maksudmu? Loh, ditanya apa? Jawabnya apa sekarang? Ini loh. Saya tanya di sini tertulisnya apa? Apakah tertulis Isa Almasih atau Yesus Kristus? Sekarang langsung aja lah Ardi, maksudmu ke mana? Ya pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel, tolong dijawab. Ardi. Pertanyaan saya simpel, tolong dijawab. Pertanyaan saya simpel, tolong dijawab. Di sini di Codex Vatikanus abad keempat ini tertulisnya apakah A Yesus Kristus ataukah B Isa Almasih? Yang mana? Sekarang Yesus Kristus dengan Isa Almasih sama artinya? Mampus lah kita, mampus. Nggak jawab pertanyaan saya. Aduh. Auto error dia, Dok. Auto error. Aduh, gimana lah ini? Jadi kalian ini enggak, saya tanya Isa Almasih. Anda menarasikan tadi Isa Almasih gitu loh. Saya tanya ini tulisannya Yesus Kristus atau Isa Almasih? Saya tanya. Pendeta Longor. Sekarang jawab dulu dong. Memang kalian itu berkumpul penghujat. Jawab dulu dong. Ayo semangat Melvin, semangat.
Sekarang Jeru kayak mana maksudmu Jeru? Ya jawab, nggak usah lari, nggak usah lari. Jangan saya dijadikan pengalihan isu. Jangan saya dijadikan pengalihan isu. Kau hadapi itu. Saya tanya, ini tertulisnya apakah A. Isu Kristus ataukah B. Isa Al-Masih? Yang mana? Jadi kayak apa posisi itu? Kalau Jawab dulu, jawab aja. Apakah maksudmu kayak mana? Apakah A? Yang ribut Tinggal jawab A, B aja ya. Saya permudah. Yang salah Saya permudah dulu. Apakah ini tulisannya A? Isu Kristus. Ngomong sendiri dia. Memalukan. Ngomong sendiri dia. Sekarang sih. Kenapa nggak dijawab, Bang? Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa? Kenapa nggak jawab gitu loh? Kenapa? Kenapa nggak jawab pertanyaan saya, Bang? Kenapa nggak menjawab? Malu aja, Bang. Bikin malu kayak mana? Enggak, kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa? Kenapa kau nggak tanya? Kau tuh nggak jawab pertanyaan itu, Dokter Ardiansyah nanya kau. Coba sekali biar aku jawab Hardi. Apa pertanyaannya? Ulangi dok. Oke. Saya ulangi lagi ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba. Saya ulangi lagi ya. Udah aku bilang kan. Pertanyaan saya. Anda tadi mengatakan sebelum Islam datang, gereja Ortodoks sudah menggunakan Isa Al-Masih. Oke. Gereja Ortodoks Anda katakan abad kedua, ini abad keempat. Berarti ini adalah Islam sebelum Islam datang, betul? Abad keempat, betul? Iya. Oke. Sebelum Islam datang, ternyata di sini tertulisnya apa? Di sini tertulisnya Isu Kristus atau Isa Al-Masih. Saya kasih pilihan A, B ya. A. Isu Kristus tertulisnya ataukah B. Isa Al-Masih tertulisnya, yang A atau B? Oke. Jadi Hardi, penjelasanku aku mendengarkan dari keterangan Bambang Nursena. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Sabar dulu. Ku jawab. Dengar dulu, ku jawab. Jawab. Kenapa nggak jawab? Iya. Lo nggak usah kemana-mana, jawab. Tadi kan ku bilang. Dengar. Kok macam apa? Macam ahli apa? Macam apa? Mulai pengalian isu. Udah. Iya, jawab. Mau ku jawab. Jawab dulu. Iya, jawab. Jawabannya apa? A atau B jawabannya? Iya, biar ku jawab. Tenang dulu kau. Jawabannya A atau B? Sabar, biar ku jawab. Jawabannya A atau B gitu loh. Biar. Apa kau paksa aku? Iya, jawabannya A atau B? Bahasa orang idiot. Langsung aja, nggak usah ntar lagi, langsung aja. Dia bilang orang idiot. Langsung aja. Idiot nih orang. Idiot asli idiot ini orang. Asli deh. Jawab. Udah malu dia ngomong sendiri dia. Ngomong sendiri dia. Ngomong sendiri dia. Ngomong sendiri. Terima tawaran. Padahal kalau dia terima tawaran saya tadi, selamat dia. Kenapa? Nah, iya. Malu dia, nggak bisa jawab dia, muter-muter teman-teman. Muter-muter nggak bisa jawab. Iya. Biar dia. Kan? Malu dia. Udah bilang mau jawab. Kan? Ya jawabannya A atau B? Untuk apa kau paksa aku kayak gitu cara jawabnya? Loh, kan Anda mengatakan ya udah, aku nggak maksa ya. Aku nggak maksa, oke. Sekarang aku ganti pertanyaanku supaya nggak maksa. Anda mengatakan Isa Al-Masih sudah digunakan gereja Ortodoks, betul? Setauku Isa Al-Masih yang ku dengar dari Bambang Nursena sudah dipakai. Entah aku salah mendengar penjelasan Bambang Nursena itu belakangan. Baik. Oke. Berdasarkan data yang saya tunjukkan tadi, tulisannya apa? Gitu aja. Aku tanya tulisannya apa gitu aja. Silakan. Apa tulisannya? Untuk apa tulisan itu aku? Itu ahli. Kau udah ahli korban jadi situ. Gak bisa jawab. Aku bilang aja. Nggak bisa jawab. Untuk apa kau berikan aku bunga yang untuk sama diriku. Kalau kau tangkap harus tadi, membuat kalau kau tangkap tadi tawaran saya dengan positive thinking, maka kau tidak seperti ini jadinya. Jadi gini, sekarang gini. Jangan pengalian isu. Sekarang kau terusin dulu yang tadi. Jangan jadikan pengalian isu. Kau teruskan dulu yang tadi. Apanya?
Jadi gini, Silakan, Haji. Isa tadi. Al-Masih dan Yesus Kristus itu memiliki arti yang sama. Itu tetap juga dia. Kristus dengan Mesias itu artinya samanya itu. Lo kok jadi nyamakan? Tadi membedakan. Kok ketawa kan? Tadi membedakan, sekarang menyamakan. Tadi berupaya menanggapi untuk pertanyaan membedakan. blender lagi nih. Kita masuk ke blender aja lah. Blender tadi kan masalah blender Tadi berupaya membedakan. Begitu ke pojok menyamakan. Jadi Iya, tadi membedakan. Sekarang kenapa menyamakan? dengar Hardi Kristus itu dari bahasa Yunani. Kalau saya di posisimu tadi, saya terima tawaran saya. Oh, Jero, kau perasaan pintar. Jangan pengalian isu. Kau jawab Kau aja adalah tadi. Jero. Kenapa kau di awal bahasa bedanya sok membedakan? petentengan, sok jago. Nggak usah pengalian saya, jangan jauh jadikan Nggak saya perlu. jadi pengalian isu itu. Hadapi Ardiansa. Nah, kenapa si Ardiansa? Kenapa si Hardi baru sepengetahuan si Hardi ke situ terus kenapa si Hardi ini? Loh, kok nggak nyambung? Kan Anda mengatakan Isa Al-Masih sudah digunakan gereja Ortodoks. Saya tanya, gereja Ortodoks abad keberapa? Anda mengatakan, ngomong sendiri. Sabar dulu. Gantian ngomongnya. Gantian. Jadi begitu. Anda Apa? mengatakan, Jadi Anda apa? mengatakan, loh, ngomong lagi dia. Terus Ini yang ngomong saya apa Anda? Udah Anda dulu Hardi, ngomong banyak deh. kali gayamu Hardi, teruskanlah. Oke, kau diam dulu sekarang. Oke, kau diam. Kau tadi membedakan Yesus Kristus dan Isa Al-Masih, ya kan? Terus kemudian kau mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu sudah digunakan sebelum Islam datang. Ya. Kan gitu. Ternyata Ya. saya sudah menunjukkan data kepada kamu. Salah lah tadi aku tuh Dengerin Hardi, dulu, salah laku gitulah. dengerin dulu. Anda mengatakan seperti itu. Saya tunjukkan Ya. data pada abad keempat. Data Oke. pada abad keempat yang saya tunjukkan kepada Anda itu bunyinya apakah A. Isa Al-Masih atau B. Isu Kristus? Yang mana? Andailah dulu Iso Kristus, terus kenapa rupanya? Oh, berarti bukan Isa Al-Masih. Terus implikasinya jadi kayak mana? Jadi andailah dulu Iso Kristus. Dengarlah dulu kau Hardi. Akulah dulu salah, dengarlah dulu. Terus kenapa? Kayak mana lagi? Lanjutannya lagi. Malu dia. Nggak dia. malu aku loh. Aku nggak pernah malu mengakui Yesus Kristus. Kalaupun aku salah, nggak masalah itu. Teruskan lagi. Tapi memang benar ya, Bang Ardiansyah. Ya. Jadi memang benar Bang Ardiansyah. Sabar Melvin, saya lagi nggak ngomong sama kau, saya ngomong sama Ardiansyah. Bang Ardiansyah memang terbukti ya, bahwasanya Iya, Kanda. kalau kita akui Muslim itu punya urat malu cuma satu. Kalau dia putus, dia akan mempertahankan itu. Kalau oten-oten memang stok urat malunya banyak, jadi dia bertahan di atas. Anjir, ini diskusi sama pendeta yang pendetanya nggak ngerti Kristen sama sekali. Ardi, aku bukan pendeta loh. Ada, oh ya tambah nemen, tambah parah. Apalagi bukan pendeta, pendetanya nggak ngerti, gini, apalagi maksudku kamu. gini. Jadi aku pun nggak jangan aku pendeta kalau aku bukan pendeta. Melvin, saya tanya, kau masih punya berapa stok urat malu, Melvin? Kenapa urat malu? Iya, kau masih punya stok berapa? Masih banyak? Begini, kalaupun kita contoh lah dulu ya, andailah dulu pernyataanku tadi salah lah dulu, bukan Isa Al-Masih lah dulu di koptik itu atau Ya minta maaf dulu kalau salah. Oh enggak lah, enggak. Loh, orang salah. Sekarang saya tanya, orang salah itu sejatinya harus minta maaf atau nggak harus minta maaf orang salah itu? Artinya contoh lah dulu ya. Loh enggak, orang salah berarti nggak harus minta maaf. Aku salah bisa saja lah mendengarkan pernyataan. Loh enggak, orang salah itu harus wajib minta maaf atau enggak? Oh enggak lah, enggak harus minta maaf. Oh, berarti orang salah nggak harus minta maaf? Enggak ada kurugikan kau. Ajaran Kristen begitu ajaran Kristen rupanya. Enggak ada kurugikan kepada siapa dirugikan rupanya. Oh iya, berarti kesimpulannya ajaran Kristen itu kalau ada orang bersalah nggak perlu minta maaf. Betul? Ajaran Kristen gitu, betul? Betul. Untuk apa aku minta maaf sama kau? Iya betul, berarti teman-teman ajaran Kristen yang diwakili oleh Bang Melvin ternyata ketika Anda salah Anda nggak perlu minta maaf. Gini Hardi, Nggak perlu minta maaf. Ajaran kasih, ajaran yang katanya kasih ternyata ketika dia salah nggak perlu minta maaf, betul? Oh nggak perlu minta maaf sama kau. Iya, nggak perlu minta maaf kalau salah, gitu teman-teman. Nggak apa-apa, jelek-jelekkan lah Kristen Hardi. Iya Kristen gitu ternyata ya.
Lo enggak, itu kata Anda Kristen nggak perlu minta maaf kalau salah, itu kata Jangan Anda. kok general, aku nggak ada merugikan kawan. Anda sendiri yang bilang kok. Anda sendiri yang bilang loh. Nggak perlu minta maaf loh. Bahasamu Hardi, jangan. Udah tantrum dia. Lu Anda apa kayak jeru, gitu bahasa? tantrum dia, malu dia. Enggak tantrum. Gagap, mulai gagap. Sekarang gini, naik lagi kita ke tempat lain. Hah? Apa? Naik kemana? Sekarang kan Dia mau ajak damai Bang batalkan, Ardi. kan tugasmu kan Dia mau membatalkan ajak Kristen. damai bagi 2 perpuluhan. Nah, perpuluhan. Enggak apa-apa. Tentang perpuluhan kayak mana perpuluhan? Nggak usah ke situ ya. Ke tempat lain. Nggak usah lari-lari. Enggak apa-apa. Perpuluhan enggak boleh. Kayak yang mana aja Hardi? Enggak. Kau tadi udah mengaku salah, tapi nggak mau minta maaf. Berarti kesimpulannya, ajaran Kristen itu. Masalahnya kau nggak kurugikan Hardi. Ajaran lo ini bukan soal dirugikan dan nggak dirugikan, enggak, tapi salah dan tidak gitu loh. Jadi Anda mengaku salah, tapi Anda nggak mau minta maaf. Aku bilang sepemahamanku ke situ tentang penjelasan. Iya, kesimpulannya Anda salah nggak tadi? Anda tadi ngomong salah nggak? Aku belum mengatakan aku kalaupun aku salah. Lah, kenyataannya Anda salah apa benar? Aku belum tentu salah. Pemahamanku segitu. Oke, kalau belum tentu salah, kalau belum tentu salah. Ya, kalau belum tentu salah, pertanyaan saya, kalau memang Anda belum tentu salah, di kodeks yang saya bawa tadi di abad keempat yang sebelum Islam hadir itu tertulis. Saya tanya, kalau Anda memang belum tentu salah, dengerin. Kalau memang Anda belum tentu, dengerin dulu Bang, dengerin. Kalau memang Anda belum tentu salah, di kodeks yang saya bawakan tadi tertulisnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sesuai dengan narasi Anda. Yang mana? Aku nggak tahu, aku nggak bisa baca bahasa Yunani, itu pula masalahnya. Ya kan saya bacakan tadi. Itu nggak tahu betul kau baca atau enggak itu. Loh, kalau Anda menyalahkan bacaan saya berarti Anda harus bisa membenarkan Aku dong. nggak tahu bahasa Yunani. Loh, kalau nggak tahu berarti saya yang tahu. Itu kan bisa saja kau menipu. Loh, kalau saya menipu buktikan tipuan saya. Ayo, kena Sekarang lagi. begini. Ayo. Kena lagi kemana-mana kena. Kalau saya menipu, buktikan tipuan saya. Artinya Hardi, aku nggak, udah aku bilang sama Artinya Bang Blender, artinya Jadi Bang Jeru, lanjutkan dah, males saya kayak gini. Lanjut yang lain. Jangan pakai suara hidung. Oke lah ya. Turunlah aku kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Dio, Bang Ardiansah, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibatasin ah. Kok bisa ini live dibatasin? Kena report. Mulai mereport semuanya. Mulai mereport. Inilah kerjaan Glenn. Gak mampu diskusi mereport. Gak mampu diskusi mereport, menghujat. Yang kami minta cuma data kok. Masuk tentara Romawi di bawah. Rame tentara Romawi. Masuk tentara Romawi di bawah. Rame tentara Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bang Blender.
Waalaikumsalam. Ya Allah, sinyal. Bang Ardi ditombak ya, aduh. Bang Judin, selamat siang. Assalamualaikum, selamat bergabung Muslim atau Kristen, Bang? Siapa situ, Ustaz? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim semua ya? Ya, Muslim. Bang Dio, gimana kabarnya Bang Dio? Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam. Lanjut. Bang Judin Islam, Bang Judin. Apa juga? Mau disampaikan Bang Judin. Biar 1 komal buat Oten Bang Judin. Bang Judin. Ya, Bang Judin dari Islam. Islam. Nah, di bawah dulu Bang ya. Biar 1 komal 1 slot buat Oten ya Bang. Ya, Maaf Bang ya. Jadi pihak Oten, Yang dari jangan kalian Oten. marah-marah. Sudah tahu dasarnya kenapa kami ada di sini, ya. Paham kalian? Nama Tuhan kami kalian gunakan. Sampai sekarang kalian tidak mampu untuk menunjukkan dan membuktikan Allah itu Tuhan kalian. Ini hak kami memperjuangkan nama Tuhan kami yang ada di Bible kalian. Kemudian Isa Al-Masih, kalian mengatakan tidak sama dan Yesus dengan Isa Al-Masih. Tetapi di bulan 5 kalian rayakan. Munafik nggak kalian tuh? Kalian rayakan, kalian nikmatin. Dari aku kecil masih ingat aku dulu waktu masih SD, anak-anak libur, kurasa pun kalian pun tahu ya, tapi kalian nggak bisa ngomong. Contoh misalnya gini, Pa, Ma, besok libur loh. Libur apa nak? Libur sekolah. Kenaikan libur tanggal merah. Tanggal merah apa besok ya? Pasti kalian Kristen menengok kalender. Kenaikan Isa Al-Masih. Oh iya, kenaikan Isa Al-Masih, Yesus. Kalian rayakan. Kan aneh kan? Tapi tidak mau mengakuin Isa sama. Seandainya kalender itu tidak ada, dari mana kalian tahu itu? Tunjukkan datanya. Sama nggak berarti? Isa dan Yesus sama, berarti apa lagi? Kalian tuhankan nabi kami, kalian tuhankan nama Tuhan kami, kalian pakai maling. Wajar kami ada di sini bos, karena yang pertama, apalagi nama Allah itu, yang pertama ajaran kami ketika kami mati, yang pertama ditanya itu marok buka siapa nama Tuhanmu. Nggak bisa kami diam. Ini ajaran konsep keselamatan kami. Kalau kami tidak perjuangkan, kami masuk neraka bos. Masa mau kalian aja mau selamat? Sampai sekarang nggak bisa kalian buktikan. Tahu kalian hanya menghujat saja, mengaku ikut pengikut Yesus. Tapi satu pun nggak ada yang kalian ikutin dari Yesus. Nah, apa yang kalian ikutin dari Yesus? Nggak ngerti aku. Ngakunya pengikut Yesus. Sejak kapan Yesus membawa Kristen? Nggak ada Yesus membawa Kristen. Sejak kapan Yesus membawa Bible kalian itu? Nggak ada lah. Yang namanya diskusi itu harus ada bukti. Di pengadilan pun kalau nggak ada bukti apa berlaku? Apa bisa dijadikan acuan? Kan tidak. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Congor, iya, ribut, berantem. Mana buktinya? Congor, ribut. Yang ianya kalian itulah ya kalau sudah doktrin. Nggak peduli kalian. Yang penting Yesus Tuhan. Mau apapun Yesus Tuhan, udah. Itulah mau kalian. Nggak peduli kan, yang penting Yesus Tuhan, doktrin. Itu sama di Filipi. Paulus mengatakan, apapun yang kalian katakan tentang Yesus, kami menerima dengan sukacita. Mau kalian bilang dia Tuhan ataupun tidak, yang penting dia Tuhan, udah selesai, itu aja. Itulah doktrin kalian, itulah doktrin Paulus. Doktrin Paulus itu bos. Pelajarin betul-betul siapa Paulus. Ini, jadi pun sekarang begini juga. Mau kalian bilang begini nggak peduli kami. Yang penting Yesus Tuhan, udah. Itu aja. Tapi kalian pasti mati bos. Kalian itu pasti mati. Jangan merasa hebat. Kalau Yesus bukan Tuhan, salah menuhankan, berserak kalian. Enggak aja. Pelajarin baik-baik.
Kalau rumus ilmu pengetahuan panjang kali lebar kali tinggi kan sebenarnya isi atau volume. Nah kalau pakai rumusnya Oten, panjang kali lebar kali tinggi, pokoknya Yesus Tuhan ya. Iya Blender. Ya, ya, yang paham itu dulu bagaimana Paulus itu ya menyampaikan. Dulu Paulus itu ya, gini loh, siapa sih yang percaya dengan Paulus? Dia datang ke Galatia, ke Roma, sedangkan dia bukan orang Yahudi, dia orang Yunani, mengajak orang-orang Galatia, Filipi, Roma untuk menuhankan Yesus. Ya nggak percayalah. Siapa kau rupanya? Silsilahnya pun nggak jelas. Kau dari mana? Bagaimana orang mau percaya dengan dia? Banyak yang bertentangan dulu, makanya Paulus pun menggunakan cara-cara macam-macam. Coba bayangkan di Galatia 5:2 itu, siapapun yang datang kepada kalian dengan memberitakan Injil selain daripada Injil kami, coba gila itu. Walaupun malaikat dari surga yang datang, terkutuklah dia. Malaikat dari surga pun dikutuknya. Macam udah hebat kali ku tengok Paulus ini. Malaikat dari surga semua dikutuknya. Malaikat dikutuknya, Tuhan dikutuknya. Kan ini sebuah ancaman ya, apa ya, penekanan. Siapapun yang datang kepada kalian ya selain daripada Injil kami, maksudnya Injil Paulus, maka terkutuklah dia. Gila doktrinnya ini, pengancaman ini, penekanan ini ya. Makanya Paulus itulah yang paling paham tentang kalian. Dialah pendiri Kristen. Yesus mengatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu, mengatasnamakan dia. Bahkan di Matius juga dikatakan Paulus ini orang Farisi, bos. Paulus orang Farisi. Coba perhatikan dia, Paulus orang Farisi. Ingat kata Yesus, hati-hati terhadap ragi-ragi orang Farisi. Filipi 3:5, disunat 8 hari. Aku orang Farisi. Paulus, nggak ada pengecualian. Dialah orang Farisi. Jadi gimana coba? Yesus mengatakan hati-hati terhadap orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi. Jadi kalian mau dengar Paulus atau dengar Yesus? Paulus yang kalian dengar selama ini, doktrin Paulus telah berjalan kepada kalian. Semua dibantah oleh Paulus. Semua dibantah oleh Paulus. Yang pasti kami sudah menyampaikan, tinggal kalian saja, kalian yang menikmati neraka itu. Surga neraka itu kalian menikmatin. Surga pun kalian, dengar Oten ya, masuk surga pun kalian, bukannya ingat kalian nanti sama kami, bukan ingat. Ketika neraka aja baru kalian ingat. Yang pasti kalian masuk neraka. Udah, titik. Buktikan sekarang, yuk kita buktikan kalau kalian nggak masuk neraka. Kalau memang kalian, Raul, monitor. Raul. Bang Blender, Kanda Jeru, Bunda Fauzia, Ustadio. Aku izin turun dulu ya karena di sini udah masuk waktunya sholat zuhur ya. Aku izin turun ya. Mohon maaf kalau ada khilaf kata ya, Bunda Fauzia, Ustadio, Bang Blender. Mohon maaf Kanda Jeru. Yuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rauf, assalamualaikum, Muslim atau Kristen Bang Rauf? Ya Muslim Mbak, Muslim. Ya cuma menyapa aja Mbak. Alhamdulillah bagus. Setuju saya sama abang ini. Setuju.